Kristologi itu mempelajari tentang siapa itu Yesus. Nah, di awal perjalanan saya sebagai orang Kristen, saya itu nanya kenapa Tuhan Yesus. Kenapa kok saya harus percaya Tuhan Yesus? Kan banyak agama di dunia ini. Di dunia ini itu agama ada sekitar 10.000. Kenapa mesti Yesus? Kenapa mesti satu orang yang lahir di Bethlehem dari Israel yang sama sekali nggak ada kaitannya sama leluhur dan juga kultural saya dari orang Asia. Kita orang Asia Tenggara ya. Jadi kenapa kok mesti jauh-jauh percaya sama seseorang yang dari Israel? Nah, jadi saya ingin di perjalanan ini kita lupakan dulu tentang apa yang kita pelajari tentang Kristen. Kita asumsi kita itu satu kertas kosong ya, kertas kosong yang dimulai dari orang yang tadinya belum percaya Tuhan, karena itu perjalanan saya pribadi. Dan lalu uniknya ketika saya belajar tentang Kristen, ternyata sistem penanggalan modern kita juga diacukan kepada hari kelahiran Yesus dan hari jadi kan kita ada Ado Domini. Ado Domini itu dan juga ada BC. Ado Domini itu berarti tahunnya Tuhan dan BC itu before Christ. Jadi tanggal yang kita pakai di dunia modern sekarang itu ternyata mengikuti tanggal lahirnya Yesus. Nah, jadi saya mulai bertanya sebenarnya siapa ini tokoh Yesus? Nah, seperti yang kalian tahu, yang kita sudah pelajari di session sebelumnya dan apa yang saya pernah paparkan tentang penciptaan, agama itu di dunia sebenarnya hanya bisa dibagi dua, dan yang satu itu ateisme. Ateisme itu jadi kita anggap sebagai satu aliran ya. Dari 10.000 agama, ada yang memiliki mayoritas itu 21 agama. Ada Bahai, Sikhisme, Hindu, dan juga agama-agama animisme. Nah, saya sebagai seseorang yang waktu itu betul-betul mencari Tuhan, saya betul-betul pelajari masing-masing agama ini. Saya sampai pergi ke tempat-tempat kuil-kuil mereka dan saya tanya, sebenarnya pelajaran dari agama ini apa? Nah, kita mulai dari sisi paling kanan. Sisi paling kanan itu ateisme. Ateisme itu seperti kita tahu adalah kepercayaan yang dianut oleh orang yang tidak percaya sama Tuhan. Jadi mereka nggak percaya ada Tuhan, mereka percaya materialisme dan semua itu berasal dari materi. Logika itu berdasarkan fakta, moralitas itu berdasarkan hukum kenyamanan. Lakukanlah kepada orang lain apa yang engkau ingin lakukan kepada diri sendiri. Nah, kejahatan itu relatif. Jadi kalau sebuah kejahatan itu bisa membawa kebaikan yang lebih besar, ya itu oke-oke aja. Makanya kita lihat di dunia ini sekarang, kalau kita lihat, kelihatannya di sini populasinya sudah terlalu banyak, jadi sebaiknya kita kasih, ya ini konspirasi teori ya, misalnya vaksin polio, tapi ternyata vaksin polio itu bikin populasi tersebut jadi tidak bisa punya anak misalnya. Nah, itu kan kejahatan relatif yang membawa kebaikan. Nah, kita juga, pikiran kita itu berasal dari hasil evolusi. Nah, jadi semua kepercayaan ini yang kita anggap sekarang semua sekuler humanisme, agama kebaikan. Makanya kita lihat di negara-negara modern, mulailah yang aneh-aneh itu diterima. Orang cowok sama cowok boleh menikah, cewek sama cewek boleh menikah di gereja, dan tentunya itu sangat melanggar hukum-hukum yang ada di agama Kristen. Lalu yang kedua itu panteisme. Nah, panteisme itu agama-agama yang seperti Hindu, Buddha, agama meditasi, dan animisme. Dan di sini kenapa saya membuat chart ini, supaya kita bisa mengerti kenapa alasan kuat kita itu memegang penuh kepada kepercayaan dan tulisan-tulisan yang ada di Alkitab. Ya, jadi panteisme itu adalah agama seperti Hindu dan Buddha. Nah, mereka itu mempunyai kepercayaan bahwa Tuhan itu adalah segalanya dan segalanya adalah Tuhan. Makanya kita bisa lihat mereka adalah orang-orang yang suka bermeditasi dan mengosongkan diri. Dan Tuhan itu tidak bisa diketahui. Tuhan itu adalah bagian dari alam semesta. Jadi kalau kita mengosongkan diri, kita suatu hari bisa bersatu bersama Tuhan dan kita menjadi bagian dari Tuhan. Nah, Tuhan itu tidak bisa dikenal. Logika itu semua hanya ilusi. Kedagingan itu ilusi yang menjauhkan kita dari tujuan akhir kita untuk mencapai nirvana. Nah, moralitas itu subjektif. Jadi tidak ada objektif apa itu baik, apa itu jahat. Itu semua hanya ilusi yang sebenarnya bagian dari kedagingan yang mencegah kita untuk lepas dari siklus reinkarnasi. Ini kepercayaan mereka ya. Nah, kejahatan itu juga sebuah ilusi. Pikiran kita itu harus suatu hari menjadi satu dengan Tuhan. Nah, setelah kita pelajari ini semua, kita tahu bahwa Tuhan itu sebenarnya menghadirkan dua macam buku. Satu, Tuhan menghadirkan kitab-kitab yang ada di dunia, kitab-kitab Alkitab, terus ada kitab-kitab agama lain yang mungkin yang itu bukan dari Tuhan ya. Nah, tapi Tuhan juga menghadirkan alam semesta yang kita bisa observasi. Dan melalui observasi itu, saya memilih untuk menjadi aliran teisme. Nah, teisme itu apa? Teisme itu agama Kristen, Islam, dan agama Yahudi. Bahwa teisme itu percaya bahwa Tuhan itu menciptakan segalanya. Dan semua ciptaan itu harus berasal dari sebuah pribadi
yang mempunyai pikiran dan mempunyai tujuan. Tuhan itu adalah seorang pribadi yang bisa dikenal, logika itu sesuatu yang bisa dibuktikan dan juga ditulis di Alkitab. Moralitas itu memiliki sumber, baik dan benar itu ada sumbernya. Ada satu sumber yang menentukan ini itu salah, ini itu benar. Seperti ketika Tuhan menurunkan 10 perintah Allah kepada Musa. Nah, kejahatan itu ada sumbernya dan bisa dijelaskan kenapa. Punya free will, setiap jiwa yang dilahirkan itu mempunyai satu jiwa yang independen dan tidak bergantung kepada siapapun. Dan itu adalah agama-agama yang disebut agama-agama Abrahamic religion. Nah, jadi karena kepercayaan tersebut adalah sesuatu yang bisa dibuktikan. Jadi Alkitab itu bukan sesuatu hanya kepercayaan, tapi Alkitab itu sebuah buku yang berisi fakta yang menggambarkan bagaimana dunia ini diciptakan. Nah, jadi setelah kita tahu itu, maka pilihan agama kita itu hanya tinggal 3 itu, Kristen, Islam, dan Yudaisme. Dan chart ini sangat penting. Jadi ketika saya banyak bertemu dengan orang-orang di luar agama kita, dan mereka selalu bukan berdebat ya, mereka ingin mempertahankan kepercayaannya, dan saya pun bukan hadir untuk berdebat, tapi saya hadir untuk menyadarkan bahwa nih apa yang kalian percaya itu ini, kenapa sih kok kalian sembahyang ke patung dan itu tuh nggak mungkin. Nah, jadi kalau kita bisa tahu bahwa secara garis besar, secara struktural semua agama itu mempunyai 3 basis basic ini, maka kita sangat mudah mengkategorikan mana yang benar dan yang mana yang salah. Kenapa ini saya khawatirkan? Karena sekarang sudah banyak agama-agama yang menjadi turunan seperti guru-guru yoga ya. Jadi guru-guru yoga mengajarkan apa yang mereka percayai dengan sound healing, dengan sistem-sistem kayak past life regression yang mereka bilang adalah kita memaafkan hidup kita masa lalu, terus berdamai dengan alam, koneksi dengan Tuhan dengan cara meditasi dan membuka cakra. Dan saya dengar banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang mempraktekkan ini, dan mereka menganggap ini dianggap sebagai mengalami Tuhan yang sebenarnya. Nah, jadi kalau kita tahu chart ini itu salah, dan itu sebenarnya sebuah pemalsuan yang tidak ada basis. Jadi ini sebuah kebohongan. Nah, dan itu bahaya sekali. Nah, jadi saya harap teman-teman ke depannya bisa kembali ke chart ini untuk kalau kita sedang ada kadang gini di dunia itu, ketika saya mendalami Kristen, saya juga sempat digoyangkan dengan kembali lagi. Kalau kita bisa kembali ke buku, kita kembali ke struktur yang ada, maka kita bisa tahu bahwa struktur dunia ini diciptakan melalui kepercayaan atau susunan pemikiran yang ada di teisme. Oke, next. Nah, jadi setelah kita percaya teisme, maka pilihan kita hanya ada Perjanjian Lama. Dan Perjanjian Lama itu berisi pesan-pesan dari penciptaan sampai nanti Wahyu. Nah, itu berisi sejarah kemanusiaan yang bisa jawaban baik secara ilmiah. Dan di perjanjian tersebut berisi tentang pesan-pesan yang Tuhan sampaikan kepada manusia. Ya, saya baca Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara kamu dengan perempuan ini, dan di antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan kamu akan meremukkan tumitnya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa di sini ada satu pewahyuan, satu nubuatan tentang suatu hari bakal ada keturunan yang meremukkan kepala ular. Dan kejadian ini adalah kejadian yang terjadi setelah Adam itu makan buah dan jatuh ke dalam dosa. Oke, terus Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati mereka yang memberkatimu, tetapi orang yang mengutukmu akan aku kutuk. Melaluimu semua kaum di bumi akan diberkati. Nah, Tuhan ngomong ini ke Abraham. Oke, Tuhan ngomong ke Abraham dan bahwa dari keturunan Abraham itu akan diberkati. Nah, di Perjanjian Lama, kalau kita kembali lagi, kita menjadi kertas kosong. Di Perjanjian Lama itu belum ada Tuhan Yesus. Berarti saat itu hanya ada tulisan nabi-nabi seperti Musa, Abraham, Ayub, Daniel, Yesaya, dan Daud. Dan kita lihat nanti bagaimana progression dari nubuatan di Perjanjian Lama ini akhirnya akan menunjuk kepada seorang Mesias yang saat ini ketika kita baca Alkitab, kita baca Perjanjian Lama, sebagai orang di Perjanjian Lama kita belum tahu bahwa nanti akan ada seseorang yang hadir yang bernama Tuhan Yesus. Lalu ada nubuatan-nubuatan lain. Ya, saya baca 2 Samuel 7 ayat 12. Apabila umurmu sudah genap dan engkau berbaring bersama dengan nenek moyangmu. Ya, ini Tuhan sedang ngomong ke Daud. Aku akan membangkitkan benih sesudahmu yang akan keluar dari buah pinggangmu, keturunan Daud, dan aku akan menegakkan. Di sini saya tulis ayat-ayat penggenapannya nanti
setelah Bible study atau kalau ada waktu luang bisa baca masing-masing sendiri penggenapannya seperti apa. Nah, kita Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Nah, Tuhan ini sedang ngomong ke Nabi Yesaya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel itu berarti Allah besertamu. Oke. Nah, ini nubuatan tentang seorang Mesias yang akan lahir dari seorang perempuan muda yang mengandung dan seorang laki-laki. Oke. Nah, terus ini Mika 5 ayat 2. Akan tetapi kamu, hai Bethlehem Efrata, kamu yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari dirimu akan bangkit bagiku seseorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak purbakala, semenjak dahulu kala. Nah, ini ada 3 poin di sini. Mesias itu akan lahir di Bethlehem, dan dia akan memerintah Israel. Oke. Dan pribadinya itu sudah ada sejak purbakala, semenjak dahulu ada. Nah, jadi ini menandakan bahwa pribadi ini sudah ada bahkan sebelum dia itu lahir. Nah, uniknya apa nih dengan Bethlehem Efrata? Kalau kita lihat di Mika 4 ayat 8, itu ada yang ditulis di Alkitab menara kawanan domba atau Migdal Eder. Nah, ketika kita research lebih dalam tentang Migdal Eder itu apa? Ternyata Migdal Eder itu adalah sebuah tempat di mana orang-orang gembala itu mengembangbiakan domba yang diperuntukkan khusus untuk Paskah. Jadi domba-domba terbaik di zaman Perjanjian Lama yang digunakan untuk upacara Paskah. Upacara Paskah yang merupakan ritual agama Yahudi yang diturunkan oleh Tuhan kepada Musa, itu adanya harus mengambil domba dari Migdal Eder. Dan di sini ditulis Migdal Eder itu adalah Bethlehem. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, itu di sini ada pesan-pesan yang sudah tertulis di sini bahwa Migdal Eder itu adalah tempat di mana domba-domba itu dipelihara, dan ini tradisi ya, dan ini nggak ditulis di Alkitab, tapi itu ditulisnya di Misnah. Ternyata di sana adalah tempat di mana domba Paskah itu dilahirkan. Jadi ini luar biasa sekali penggenapan dari apa yang sekarang sudah terjadi. Oke, dan ini yang menarik lagi, ini ada sebuah nubuatan dari Perjanjian Lama di Daniel 9 ayat 24 sampai 29. 70 kali 7 masa. Nah, di sini kita mesti mengerti ketika Perjanjian Lama itu menulis masa. Jadi kalau dalam bahasa profetik, masa itu bisa dihitung sebagai tahun. Nah, kita simpan dulu ya di pikiran kita, 7 kali 7 itu 490. Jadi kita ingat 490 tahun. Telah ditetapkan atas bangsamu di atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, untuk mengurapi yang maha kudus. Nah, jadi ini ada sebuah nubuat diturunkan kepada Daniel bahwa suatu hari di kotamu yang kudus di Yerusalem akan ada rencana Tuhan untuk mengucapkan kefasikan dan mengakhiri dosa dan untuk menghapuskan kesalahan. Nah, di saat itu kita belum tahu tuh orangnya siapa ya, sebagai seseorang yang membaca kitab ini di Perjanjian Lama. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seseorang yang diurapi. Oke. Nah, jadi di antara 490 tahun itu kita mesti paham bahwa setelah berita itu keluar bahwa Yerusalem akan dibangun kembali, bakal ada datang seseorang yang diurapi. Nah, kalau di bahasa Inggrisnya itu ini tulis anointed one. Berarti kedatangan seseorang adalah Mesias. Nah, ada 7 kali 7 masa. 7 kali 7 masa itu 49 tahun, dan 62 kali 7 masa itu 434, 62 kali 7. Lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Nah, pembangunan Yerusalem kembali dengan lapang dan paritnya itu artinya kotanya dibangun kembali sampai utuh. Nah, tapi ini dibangun di tengah-tengah kesulitan. Ini artinya itu akan dibangun di tengah kekuasaan Roma yang seperti kita lihat sekarang, karena kita di masa depan ya, dari Perjanjian Lama ini ditulis, kita lihat di masa lalu, oh ternyata di masa tersebut si Yerusalem itu sedang dibangun di bawah kekuasaan Roma. Sesudah ke-62 kali masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal dia tidak ada salahnya apa-apa. Oh, ternyata nubuatnya itu adalah seseorang itu yang diurapi itu akan disingkirkan, tapi dia nggak salah. Nah, siapa nih orang ini? Nah, maka datanglah rakyat seorang raja yang memusnahkan kota,
dari tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya di air bah sampai pada akhir peperangan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Nah, jadi dari ayat ini, kalau kita petakan itu gambarnya kira-kira jadinya kayak gini. Firman Allah diturunkan ketika bahwa Yerusalem itu akan dipulihkan. Lalu dari sana ada 7 kali 7 masa, Yerusalem dipulihkan selama 62 kali 7 masa. Jadi kalau kita hitung dari pemulihan Yerusalem itu kira-kira 434 tahun plus 449 tahun, itu maka lahirlah seorang Mesias. Oke, dan setelah itu 3,5 tahun Mesias itu disalibkan, dan setelah itu datanglah perang. Nah, di sini ada dua sekolah yang membuat interpretasi berbeda. Ada yang bilang ini di akhir 490 tahun adalah ketika Yerusalem dikuasai oleh Roma, tapi ada yang bilang juga bahwa kita itu hanya baru menggenapi 69 minggu kali 7. Nah, berarti masih ada sisa 7 tahun, dan sisa 7 tahun itu nanti dikaitkan dengan eskatologi akhir zaman. Ya. Nah, kalau kita buka lagi Alkitab, kita lihat lebih banyak lagi nubuatan tentang seorang Mesias yang akan datang ini dari Perjanjian Lama. Total itu ada 167. Nah, di session ini kita nggak mungkin baca semuanya, tapi ini ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama itu di Yesaya 40 ayat 3 dan Maleakhi, itu memberitakan kedatangan seorang Mesias. Oke, Yesaya 11 ayat 2, Mesias itu akan diurapi oleh Roh Allah. Yesaya 61 ayat 1 sampai 4, Mesias mengabarkan kabar baik kepada miskin yang remuk hati dan akan memberikan pembebasan. Yesaya 35 ayat 5-6, Mesias itu akan melakukan mujizat. Maleakhi 3 ayat 1, Mesias akan ada di bait Allah. Yesaya 53 ayat 2 dan ayat-ayat lainnya, Mesias itu akan menderita dan akhirnya mati. Nah, dari semua nubuatan ini, ada satu nubuatan yang sangat terkenal. Nubuatan itu ada di Yesaya 53. Saya buka dulu Alkitab untuk Yesaya 53. Oke, ini ayat-ayat dari Yesaya 53. Nah, jadi ketika saya mempelajari tentang Alkitab lebih dalam, waktu itu saya mengetahui ternyata di sinagoganya orang Israel itu mereka sangat jarang membaca Yesaya 53, dan ketika seseorang yang paham Perjanjian Lama itu diminta baca Yesaya 53, mereka itu cukup kaget ketika adanya ayat ini. Dan ketika dibaca ya, karena kalau ketika dibaca ini susunannya Yesaya 53 itu akan ada seorang Mesias yang ditolak, penuh dengan kesengsaraan. Mesias tersebut hidup menderita, dia juga dibenci oleh orang lain. Mesias itu akan memikul kesengsaraan manusia, dipukul dan ditindas Allah, tertikam karena pemberontakan kita, dirumukan karena dosa kita, seperti anak domba dibawa ke pembantaian, meninggal bersama orang berdosa, hidupnya tanpa dosa, mendoakan orang lain, ditikam di tangan dan di kakinya, ditikam bagian tulang rusuknya, bajunya dipisah-pisahkan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat dari beberapa nubuatan yang ada di Perjanjian Lama tadi, kita lihat bahwa Mesias ini akan datang dengan karakter-karakter dan spesifikasi seperti ini. Anak manusia yang lahir dari seorang perempuan, akan keturunan Abraham, keturunan suku Yehuda, keturunan Raja Daud, kelahiran dari anak darah atau virgin birth, lahirnya di Bethlehem, tepatnya Middle Eger, tempat di mana domba-domba Paskah itu dibesarkan. Oke, mendatangkan keadilan dan pengampunan, akan disalibkan sesuai dengan nubuatan Daniel 9 ayat 24 itu di sekitar tahun 33. Dan 483 tahun setelah Nehemia itu membangun kembali Yerusalem. Nah, jadi dari sini semua orang tuh belum tahu Mesias ini siapa. Jadi ketika Tuhan Yesus datang dan saat itu dia bilang saya Mesias, banyak orang yang lupa dan mereka itu menganggap Mesias yang akan datang adalah Mesias yang akan memerdekakan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Roma. Jadi ketika mereka lihat yang datang adalah Tuhan Yesus yang justru disalib, mereka kecewa. Nah, tapi kalau kita lihat melalui prediksi ini semua, ini sampai ada profesor yang
research dan dia membuat sebuah pembuktian bahwa dari semua nubuatan ini, apa sih probabilitasnya bahwa ada satu orang yang bisa menggenapi seluruh nubuatan tersebut. Karena nubuatan ini kan ditulis di masa lalu oleh pengarang yang berbeda-beda tentang sebuah kejadian yang Tuhan inspirasikan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Nah, jadi bayangkan kalau semua pengarang ini menubuatkan sesuatu. Nah, jadi kita bayangkan probabilitasnya untuk seseorang yang bisa menggenapi seluruh nubuatan ini. Ya. Nah, jadi bisa dibayangkan banget ya. Contohnya gini. Jadi menurut catatan tersebut, ya kan ada catatan dari buku Esther bahwa di Nehemia 2 ayat 1 itu ada rencana untuk membangun Yerusalem. Itu dikeluarkan oleh Raja Persia. Dan saat itu adalah tanggalnya 5 Maret 444 Masehi. Nah, hebatnya setelah 69 kali 7 masa, 173.880 hari kemudian, itu tanggal 30 Maret 33 Masehi, itu Tuhan Yesus akan naik ke Yerusalem dengan keledai untuk menggenapi nubuat yang ada di Zakaria di ayat 90 ayat 9. Nah, lalu 5 hari kemudian Tuhan Yesus itu akan disalibkan tepat di Yerusalem, dan bentuk eksekusi dan bentuk penderitaan yang Tuhan Yesus alami itu sesuai dengan nubuatan yang ditulis di Yesaya 53 dan juga Mazmur ayat 22. Dan 3 hari kemudian catatan Perjanjian Baru menunjukkan bahwa hari kematian Tuhan Yesus itu di hari Paskah, dan dia banyak menggenapi nubuatan di masa lalu. Nah, jadi profesor ini melakukan sebuah penghitungan. Sebenarnya probabilitasnya untuk seseorang ini bisa menggenapi semua nubuatan ini itu apa? Ternyata probabilitasnya itu 1 dibanding 10 pangkat 157. Jadi kita bayangin 10 itu ada nolnya 157. Nah, jadi ini itu seperti kalau kita punya susunan koin dan koin ini kita jejerin, itu kalau kita hitung koinnya mungkin akan memakan waktu 19 juta tahun. Dan dari salah satu koin itu anggap ada yang saya cat ya warna merah, dan mata saya ditutup dan saya harus mengambil koin itu. Nah, segitu akuratnya, dan saya yakin di sini ada Pak Simon yang ahli banget di bidang perbankan. Kalau kita ada produk investasi yang resiko kegagalannya itu 1 dibanding 10 pangkat 157, semua orang itu udah jadi orang yang sangat kaya. Nah, jadi siapa orang ini? Nah, orang ini adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus satu-satunya orang yang sudah bisa menggenapi semua nubuatan yang jumlahnya itu ada 167 di Perjanjian Lama. Jadi percaya Tuhan Yesus itu bukan suatu iman yang apa ya? Kadang saya lihat orang itu percaya, oh karena saya mengalami mujizat ini maka saya percaya Tuhan Yesus. Tapi kadang saya lihat mujizat itu juga nggak dihadiri ke setiap orang. Ada orang-orang yang udah percaya, toh hidupnya juga Tuhan uji, dan saat itu dia nggak mengalami mujizat yang dia inginkan ya, karena itu semua kehendak Tuhan. Nah, tapi kalau kita tahu bahwa nubuatan ini sudah ditulis di Perjanjian Lama dan ini sudah dipenuhi oleh Tuhan Yesus dengan probabilitas yang dengan keakurasian probabilitas yang sangat tinggi, maka kita tahu bahwa iman kita terhadap Tuhan Yesus itu sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri, bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang ditunjuk oleh Allah dan dia adalah Tuhan yang sebenarnya. Nah, setelah kita tahu dan kita terima itu, maka kita masuk ke Perjanjian Baru. Perjanjian Baru adalah perjanjian yang mengisi kisah tentang Tuhan Yesus dan perjalanan Tuhan Yesus. Oke. Nah, setelah kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias dan kita menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias, maka kita mulai ngerti dan make sense. Sebenarnya apa sih yang Tuhan Yesus ngomongin itu? Dulu kalau saya belum ngerti Perjanjian Lama dan nubuatan-nubuatan ini, dan kita hanya baca Perjanjian Baru, nah itu saya itu juga jujur nggak ngerti Tuhan tuh lagi ngomong apa. Nah, contohnya ini, Tuhan Yesus itu waktu itu diminta oleh orang-orang Farisi untuk memberikan sebuah tanda. Bagaimana tandanya kita tahu bahwa engkau adalah seorang Mesias? Dan saat itu Tuhan bilang, tanda itu adalah tidak akan ada tanda yang bisa diberikan kecuali tanda dari Nabi Yunus. Nah, itu kan kita nggak ngerti itu Tuhan ngomong apa. Nah, kalau kita tahu Perjanjian Lama dan kita mengerti kisah Yunus di mana dia itu diminta untuk memperingati, memberikan peringatan ya kepada Raja Niniwe, dan saat itu dia menolak, dia bahkan kabur, pergi ke laut, terus ada badai dia mengorbankan nggak berlanjut dan nelayan itu diselamatkan, dia turun ke perut bumi. Nah, Tuhan Yesus lanjut nih di Perjanjian Baru, dia bilang tidak ada tanda yang akan diberikan kecuali tanda Nabi Yunus, di mana
Tuhan itu akan berada di perut ikan selama 3 hari 3 malam, maka anak manusia pun akan berada di perut bumi selama 3 hari 3 malam. Nah, kita lihat itu adalah sebuah pertanda. Dan ini pertanda-pertanda lain juga yang kita nanti bisa baca dari kisah-kisah Abraham, kisah Musa, kisah Yusuf, itu semua menceritakan tentang Yesus. Jadi sebenarnya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai Wahyu, itu semua tentang Yesus. Nah, kita ambil contohnya satu ini. Yunus itu dari Galilea, Tuhan Yesus juga dari Galilea. Oke. Yunus itu dikirim ke orang-orang non-Yahudi. Tuhan Yesus juga dikirim ke orang Israel, lalu Injil itu diberitakan ke orang non-Yahudi. Yunus itu rela mati untuk orang-orang yang ada di kapal saat itu. Tuhan juga rela mati untuk domba-dombanya. Yunus itu memberitakan kebenaran kepada orang Yahudi, ditolak, tapi kebenaran dia itu diterima oleh orang-orang non-Yahudi. Sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu ditolak oleh orang-orang Yahudi, tapi diterima oleh orang-orang non-Yahudi, seperti kita sekarang. Dan ini pun sama ketika kita lihat kisah Yusuf. Yusuf itu dibuang oleh adik-adiknya, dia dibawa ke tanah orang-orang non-Yahudi di Mesir, dan suatu hari atas imannya Yusuf, seluruh bangsa Mesir itu diselamatkan. Nah, ini agak mirip dengan kondisi kita sekarang, di mana banyak orang Kristen yang sangat mencintai Israel, dan akhirnya Israel itu, kita bisa lihat satu negara yang sangat kecil, yang dikelilingi dengan negara-negara musuh, dan itu pun sudah dinubuatkan di Alkitab. Tapi orang-orang Kristen di seluruh dunia itu sangat support terhadap Israel. Kita pergi ke sana, kita senang apapun yang berbau Israel itu, kita sangat sukai. Dan negara-negara persekutuan yang support Israel adalah negara-negara Kristen atau negara-negara Katolik. Jadi ini sama. Oke. Yunus itu tidur di dalam perahu yang ada badai, dan juga Tuhan Yesus juga sempat tidur di perahu yang ada badai. Oke. Lalu di sana ada kejadian di mana Yunus itu mengorbankan dirinya bagi pelaut sehingga badainya turun. Di sini juga Tuhan Yesus memerintahkan badai itu untuk berhenti. Lalu Yunus itu masuk ke perut ikan selama 3 hari 3 malam. Tuhan Yesus masuk ke perut bumi 3 hari 3 malam dan bangkit lagi. Nah, jadi di sini merupakan sebuah konfirmasi lagi kenapa Tuhan Yesus itu Mesias yang ditunjuk oleh Allah. Nah, ini yang unik dan yang menarik ketika Tuhan bilang bahwa tidak akan ada tanda yang diberikan selain tanda Yunus. Kita ingat di kejadian Yunus itu ada satu kejadian di mana Yunus itu memberitakan kepada Raja Niniwe, kalau engkau patuh kepada perintah Allah, maka dalam 40 hari engkau itu akan dihukum, tapi kalau enggak maka Tuhan akan memaafkan dan jika engkau berbalik. Dan seperti kita tahu di profetik itu ada hari itu dijadikan masa dan dijadikan tahun. Nah, ini bukan sebuah kebetulan. Ketika orang Israel itu menolak Tuhan Yesus sebagai Mesias dan akhirnya disalibkan di tahun 30, maka 40 tahun sejak itu adalah tahun di mana Yerusalem itu dihancurkan oleh Titus, tepat tahunnya 70 AD. Ya, Anno Domini 70 AD itu ada kehancuran Yerusalem, dan semua kejadian kehancuran Yerusalem itu ternyata Tuhan sudah prediksi di Matius 24. Nah, jadi Tuhan Yesus ngomong Matius 24 itu kira-kira di tahun 33. Dia bilang ini akan kejadian ini di Yerusalem, bahwa akan ada kehancuran, nanti akan ada kalau ada wanita hamil itu sebaiknya kalian jangan lari keluar tapi lari ke dalam. Itu nanti kita baca sendiri di Matius 24. Ternyata itu Tuhan sedang memprediksi kejadian yang akan terjadi di tahun-tahun 70, dan ini tuh ternyata bisa dikaitkan dengan nubuatan yang ada di Yunus. Ketika Yunus bilang bahwa ketika si Raja Niniwe itu tidak taat atas perintah Tuhan, maka setelah 40 hari itu Tuhan akan menghukum. Nah, jadi setelah 40 tahun dari Tuhan Yesus disalibkan, penolakan Israel terhadap Tuhan Yesus, ternyata Raja Titus di tahun 70 itu memutuskan untuk menghancurkan Yerusalem, dan saat itu terjadi revolusi negara yang cukup besar, dan setelah itu bangsa Israel tersebar ke seluruh dunia. Nah, jadi setelah kita bahas tentang perjanjian lama dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang ditunjuk, maka kita mulai menggali lebih dalam sebenarnya siapa itu Tuhan Yesus. Apa sih nama asli Tuhan Yesus? Dan di perjalanan saya untuk mengerti Tuhan Yesus ini, saya juga sempat baca beberapa nama ya, dan saya tahu waktu itu sempat tahu bahwa Yesus dan Yosua itu mempunyai labeling nama arti yang sama.
Dan saya pun sempat bingung kenapa kok satu dipanggil Yosua dan satu dipanggil Yesus. Dan kita tahu ada beberapa gereja atau beberapa hamba Tuhan yang saat ini menamakan tidak memanggil Yesus karena menurut mereka, oh Yesus itu penamaan yang diberikan oleh orang Latin katanya. Kita harus panggil dengan nama aslinya. Mereka bilang Yeshua HaMashiach. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan secara singkat sebenarnya asli namanya itu datang dari mana. Nah, jadi di Perjanjian Baru, nama asli Tuhan Yesus dari bahasa Aramik itu ditulis Yeshua. Nah, sedangkan di Perjanjian Lama, Joshua yang orang yang diminta untuk meneruskan setelah Musa itu Yehosua. Nah, dua-duanya mempunyai arti yang mirip. Yeshua itu artinya Yahweh menyelamatkan, Joshua itu artinya Tuhan adalah penyelamatku. Nah, perbedaan ini terjadi karena apa? Karena gampang, saya jelasin bahwa di Perjanjian Lama bahasa itu ditulis dalam bahasa Aramik dan bahasa Ibrani. Sedangkan Perjanjian Baru saat itu adalah yang kita katakan Hellenistic Jew. Saya bahasa Indonesia nggak tahu apa, tapi adalah orang-orang Yahudi yang saat itu sudah bisa berbahasa bahasa Yunani. Dan Yunani itu bahasa modern. Itu seperti kita ngomong di Indonesia itu ada berbagai macam bahasa daerah, tapi kita punya satu bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau mungkin anggap ya di agama tradisional mereka punya kitab-kitab yang pakai bahasa Jawa kuno, nah tapi juga nanti mereka punya kitab lanjutan yang ditulis dengan bahasa Indonesia. Nah, kira-kira gitu. Jadi Perjanjian Lama itu ditulis dengan bahasa Ibrani dan bahasa Aramik, sedangkan Perjanjian Baru itu ditulis dengan bahasa Yunani. Nah, atas dasar tersebut, maka ada peniruan. Nah, bahasa yang ditulis di Ibrani itu Yeshua, maka melalui alfabet Yunani itu ditulis sebagai Yesus. Nah, di sanalah makanya kita hari ini yang memakai bahasa Inggris dan kita bersumber kepada Alkitab bahasa Inggris. Jadi ada sebuah terjemahan di mana di Perjanjian Lama Yosua itu ditulis bahasa Ibrani dan menjadi Joshua, sedangkan Yeshua yang merupakan ditulis di Perjanjian Baru itu diterjemahkan kepada bahasa Yunani menjadi Yesus dan diterjemahkan bahasa Inggris menjadi Jesus. Nah, jadi ini sebenarnya masalah ejaan itu seperti kalau di Indonesia ada ejaan lama dan ejaan baru. Orang-orang kuno seperti mama saya itu masih pakai yang itu DJ misalnya, yang jang gitu. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini tidak ada perbedaan. Kita boleh manggil Tuhan Yesus dengan Yesus, tidak usah pakai nama aslinya karena apa yang kita terima sekarang itu sebenarnya hanya transliterasi dan untuk adjustment dari bahasa-bahasa yang kita pakai dan alfabet yang kita miliki. Oke, nah ini juga ada tambahan tentang penamaan. Jadi kalau penamaan di bangsa Israel itu adalah nama awal, lalu ben atau bat untuk menandakan anaknya siapa, lalu ada nama ayah, dan juga tempat lahir. Nah, di sana kita tahu Tuhan Yesus di kitab itu dibaca sebagai Tuhan Yesus dari Nazaret atau Yesus Kristus. Nah, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu lahir dari Maria dan Yusuf karena Yusuf itu bukan ayah kandung dari Tuhan Yesus, tapi ayah kandung dari Tuhan Yesus itu Roh Kudus dan Allah sendiri. Maka kita tidak bisa panggil Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus anak Yusuf, tapi Tuhan Yesus dari Nazaret. Nah, ini jadi kita panggil Tuhan Yesus dari tempat tinggalnya, bukan dari keturunannya. Nah, lalu tinggal pertanyaan terakhir, kalau gitu bagaimana Tuhan Yesus itu mendapatkan gelar Kristus? Ya, nah Kristus itu diambil dari bahasa Yunani yang artinya yang diurapi. Ini artinya urapi dan bahasa Ibraninya itu adalah Mesias, Masiah. Makanya kita dengar juga yang pendeta-pendeta yang suka panggil Tuhan Yesus sebagai Yeshua HaMashiach, Tuhan Yesus penyelamat yang merupakan yang diurapi seorang Mesias. Nah, dari bahasa Yunani tersebut adalah Kristos. Dari sana diterjemahkan menjadi bahasa Latin Kristus dan itu yang kita miliki sebagai Yesus Kristus di hari sekarang. Nah, jadi ini saya summary lagi bahwa Yosua itu adalah terjemahan bahasa Ibrani yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris, sedangkan Yesus adalah terjemahan bahasa Yunani yang diterjemahkan menjadi Inggris. Lalu ini yang banyak bermunculan di internet dan saya rasa ini teman-teman harus tahu dan hati-hati karena iman saya pun sempat digoyahkan oleh ini. Nah, jadi banyak orang yang klaim bahwa Tuhan Yesus yang kita kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita hari ini itu merupakan bagian dari mitologi yang berevolusi dari zaman dulu dan ceritanya itu didaur ulang dan sama.
Dan saya katakan ini salah. Jadi kalau kita bisa lihat nih, ini posting-posting di internet yang favoritnya orang ateis, mereka itu bilang bahwa Tuhan Yesus dengan Horus, dengan Krishna itu memiliki kesamaan. Dan kita balik lagi sedikit ya. Nah ini kita lihat bahwa Tuhan Yesus itu juga evolusi dari Zeus dan Krishna. Ya, Zeus Krishna menjadi Yesus Kristus gitu. Nah ini contoh-contohnya ya. Nah kenapa ini salah? Karena saya meneliti beberapa dan satu-satu saya baca. Sebenarnya Horus ini bener nggak sih lahir tanggal segini? Dia itu lahir dari anak Dara, terus dia punya 12 murid dan dia juga disalibkan, terus dia juga mati. Ternyata enggak. Jadi Horus itu adalah hasil perkawinan dewa burung dengan manusia. Nah, misalnya ini Krishna, bener nggak sih ini ceritanya sama dengan Tuhan Yesus? Kalau kita baca, saya baca kitabnya beneran, ternyata enggak. Krishna itu seorang bayi yang dilahirkan berwarna biru dan dia itu meninggalnya karena dipanah oleh seorang pemburu karena disangka rusak karena warnanya biru. Nah, jadi sama sekali nggak sama. Tapi banyak orang yang membohongi. Dan juga, jadi ada dua kemungkinan. Satu, memang orang itu juga nggak baca, dan dia hanya ingin supaya orang Kristen hilang imannya, dan ini kerjaan kuasa gelap, bahwa, oh Tuhan Yesus itu cerita yang didaur ulang. Kenapa nggak mungkin didaur ulang? Karena kita tahu kisahnya Tuhan Yesus saja sebelum Tuhan Yesus menjalaninya sebagai manusia di bumi selama 33 tahun, itu sudah dinubuatkan dulu di perjanjian lama. Perjanjian lama sudah tulis secara spesifik apa yang akan terjadi. Jadi kan nggak mungkin itu sebuah cerita yang didaur ulang oleh mitos-mitos lain dan akhirnya dipakai oleh orang Kristen untuk meninggikan Tuhan Yesus. Dan juga kemungkinan kedua adalah saat itu terjadi sebuah revolusi Kristen, di mana banyak orang yang dimenangkan karena Roh Kudus bekerja dan orang-orang tersebut menjadi Kristen. Dan banyak agama-agama ini ketika kita kunjungin gereja-gereja Wahyu yang ada di Turki, itu ada kuil-kuil tua yang menyembah dewa-dewa yang saat itu ada ya, Dewa Mitra, Dewa Dionysus, dan mereka itu kelihatannya kehilangan pengikut. Nah, jadi bisa saja ketika mereka kehilangan pengikut, cerita yang sedang populer di luarnya itu cerita apa nih lagi tren, oh ya lagi cerita Tuhan Yesus nih, semua orang lagi percaya Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya untuk menghapus dosa dunia. Nah mereka itu menuhankan Tuhan mereka dengan cerita yang sama. Ini kemungkinan kedua dan memang ini terjadi karena kita bisa lihat di gereja-gereja tujuh wahyu yang ada di kitab Wahyu. Ketika saya kunjungi tempat tersebut di daerah Turki, gereja-gereria Tuhan Yesus itu adanya di sebelah kuil-kuil penyembahan berhala mereka. Nah, jadi ini sangat mungkin. Nah, jadi kalau kita lihat yang kayak gini, atau mungkin suatu hari kita ditentang nih imannya, ada yang bawa kayak gini, kita tanya balik, kalian sudah baca belum cerita tentang mitologis ini apa? Nah, ini ada pelajarannya kalau di Alkitab itu komparatif mitologi. Jadi ini semua kalau kita baca satu-satu kisah-kisah tentang orang ini, itu sama sekali nggak ada miripnya sama Tuhan Yesus. Jadi jangan khawatir ya. Nah, lalu kembali lagi ke yang tadi saya bilang bahwa iman saya itu saya mencari apakah sebenarnya saya itu bisa percaya Tuhan Yesus di luar Alkitab, di luar penggenapan yang ada di Perjanjian Lama. Nah, jadi di sini saya ada list, dan di list ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, ada 11 orang. Nah, 11 orang ini sama sekali bukan orang Kristen ya. 11 orang ini adalah orang Roma, orang Yahudi yang nggak percaya Tuhan Yesus, dan juga historian dan pencatat akte negara. Ya, mereka orang-orang yang berpangkat cukup tinggi dan tulisan-tulisan mereka itu memang ditunjukkan oleh raja-raja untuk mencatat akte negara, dan tidak sama sekali orang ini adalah bukan orang Kristen. Dan kita akan lihat satu-satu ya. Oke, lihat satu-satu orang-orang ini itu menulis apa tentang Tuhan Yesus. Kita mulai dari yang di tahun 52. Jadi tahun 52 itu nggak jauh, sekitar 20 tahun setelah Tuhan Yesus disalibkan. Orang ini bernama Talus, dia menulis bahwa Tuhan Yesus pernah hidup, Tuhan Yesus itu disalibkan, jadi penyaliban itu kejadian asli. Lalu setelah Tuhan Yesus disalibkan, muncullah kegelapan dan gempa bumi. Jadi kegelapan dan gempa bumi ketika Tuhan disalibkan, itu bukan hanya cerita yang bisa kita periksa di Perjanjian Baru, tapi itu merupakan suatu fakta yang memang terjadi di tahun 52. Dan nanti habis ini saya ada satu cara untuk membuktikan kenapa itu betul-betul terjadi. Nah, lalu yang kedua adalah Taktikus. Taktikus itu hidup di tahun 56 sampai 120. Kita lihat apa yang dia katakan tentang Tuhan Yesus. Taktikus bilang bahwa pengikut Kristus itu menamakan dirinya Kristus, oke? Dan pengikut-pengikutnya dipanggil orang-orang Kristen. Dan Tuhan Yesus itu disalibkan di zamannya Pontius Pilatus, oke? Lalu yang berikutnya Mara Ber Serapion. Mara Ber Serapion bilang, ini berarti ini orang-orang Yahudi ya, dia bilang Tuhan Yesus itu seorang raja yang bijak,
Tapi orang Yahudi itu menginginkan orang ini untuk mati, tapi sampai tahun 120 berarti sampai di tahun 70 sampai dia saat itu menulis, pelajaran Tuhan Yesus itu masih dipelajari oleh banyak orang. Lalu ada Phlegon. Phlegon itu bilang bahwa Tuhan Yesus adalah seseorang yang bisa memprediksi masa depan, Yesus bangkit dari mati, dan juga Tuhan Yesus disalibkan. Oke, Pliny the Younger. Pliny the Younger itu seorang Romawi ya, kalau saya nggak salah ingat, dia bilang bahwa pengikut-pengikutnya yang dinamakan orang Kristen menganggap Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Nah, kembali lagi saya ingatkan, saya itu lagi ngomong dari perspektif seseorang yang non-Kristen, bukan agama Kristen dan tidak percaya Tuhan Yesus, tapi mereka seorang sejarawan yang menulis secara akurat semua kejadian yang ada di masa lalu. Nah, lalu ada Suetonius. Nah, orang itu bilang Tuhan Yesus pernah berjalan di bumi, dia juga dipanggil Kristus, dan dia menimbulkan keributan di antara orang-orang Yahudi. Nah, lalu ada Celsus. Celsus bilang Tuhan Yesus itu lahir dari anak darah Maria, memiliki seorang ayah tukang kayu, dan juga bisa melakukan mujizat. Lalu ada Josephus. Josephus itu ya sangat terkenal. Dia adalah orang yang Tuhan Yesus adalah orang yang sangat bijak, mempunyai banyak pengikut, dan juga ada berita-berita bahwa Tuhan Yesus itu bangkit dari mati. Dan memang di sana di tulisan tersebut dia tidak membuktikan apakah Tuhan Yesus benar-benar bangkit, tapi dia tulis bahwa pengikutnya banyak yang rela mati untuk dia karena pengikutnya percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Lalu ada Talmud. Talmud itu adalah sejarahnya orang Yahudi yang ditulis di luar kitab perjanjian lama mereka ya. Nah, jadi Talmud itu menulis bahwa Tuhan Yesus itu disalibkan 1 hari sebelum Paskah, dan itu kita tahu betul melalui Injil. Lalu Tuhan Yesus itu melakukan mujizat. Nah, jadi luar biasa sekali ketika kita bisa, yang saya ingin buktikan sebelumnya, bahwa kita ingin pembuktian dari Tuhan Yesus itu bisa kita lakukan di luar Alkitab sendiri atau di luar agama Kristen. Jadi orang-orang yang ada di Perjanjian Lama pun bisa ini. Sorry bentar ya, ini ada satu orang yang suara itu, saya mute dulu. Bentar. Ada suara motor tadi. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Oke. Nah, jadi nanti teman-teman bisa lihat sendiri siapa orang-orang ini, dan saya bisa jamin ya ini bukan orang-orang Kristen, dan mereka bisa menggambarkan satu orang Tuhan Yesus yang sama persis seperti apa yang kita baca di Injil. Jadi kita jadi kayak dengar gosip gitu di luar, ternyata kita baca di Injil itu semua gosip itu bisa kita buktikan menjadi sesuatu yang benar ya. Lalu yang menariknya lagi, ketika kita kunjungin, ternyata kejadian-kejadian di Injil itu juga bisa kita buktikan. Nah, ada tempat Tuhan Yesus dibaptis. Nah, ini adanya di Kasar El Yahud. Kalau kita, nanti teman-teman pengen pergi ke sana, bisa tanya ke Hosi. Itu ada tur Israel yang diadakan oleh ICI. Setelah Israel nanti dibuka, kita akan mengunjungi tempat-tempat ini. Lalu ada juga ini batu. Nah, batu ini adalah batu yang berisi air yang dipakai untuk mencuci yang Tuhan Yesus jadikan anggur di Kanaan ya. Lalu ini juga ada namanya Shroud of Turin. Nah, ini adalah yang diduga menjadi kain kasa yang dipakai untuk membungkus jasad Tuhan Yesus ketika dimasukkan ke dalam kubur. Dan karena saat itu Tuhan Yesus dibangkitkan, ini ada research-nya ya, dan ada dokumentarnya di Discovery Channel di YouTube kalau nggak salah, nanti bisa dicek. Nah, jadi terjadilah sebuah kebangkitan sehingga terjadi kayak seperti radiasi ya, dan radiasi itu menggambarkan sebuah muka. Nah, itu ada researchernya, ada saintisnya, dan ada dokumenternya sekitar 3 jam, menarik sekali. Lalu di gereja kuno, di gereja Katolik itu mereka juga menyimpan paku yang mereka anggap ini adalah paku yang dipakai untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Lalu ada kuburan. Nah, di sana ada gereja Church of Holy Sepulchre. Nah, di sana itu ada tempat Tuhan Yesus disemayamkan dan setelah 3 hari bangkit. Nah, ini yang menarik yang tadi saya bilang. Jadi ketika kita tahu dari salah satu sejarawan tadi bahwa ada terjadi gempa bumi ya. Oke, terjadi gempa bumi, kita sekarang akan mencoba pergi ke website ini. Oke, ini website. Aduh, sorry. Gimana cara ini websitenya? NDNGD. Jadi apa ini website ini? Oke, saya jelasin dulu ya. Jadi ini website
Ini adalah website untuk mendeteksi seluruh gempa bumi yang ada di bumi ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Mereka itu punya namanya seismic record, rekod kejadian gempa bumi. Oke, nanti saya akan buka karena ini keren banget nih. Ntar saya bakal buka website. Kelihatan nggak website saya? Oke. Oke, kita masukin www.ngdcnoaa.gov. Nah, ini nanti bisa lakukan sendiri juga di rumah. Ya, ini National Center of Environmental Information. Jadi ini website sekuler, website geografik yang sama sekali nggak ada kaitannya sama orang Kristen ya. Lalu di sini kita mau ambil tentang sorry, ini mesti saya ketik karena view saya ternyata nggak bisa di. Nah, jadi ini ada database gempa bumi ya. Nah, kalian bisa lihat di depan, ini ada tahun yang mesti kita masukin. Kita masukin ya, tahunnya Tuhan Yesus di perjanjian lama itu sekitar tahun 15 sampai maksimum tahun 40. Oke, regionnya nggak saya taruh, nggak apa, kita cuma search. Ada kejadian gempa bumi apa? Oh, ternyata nih ada nih, tahun 33 ya. Nih, tahun 33, ini terjadinya di Israel, Palestina. Lalu ada longitude dan latitude. Nah, ini kalau waktu SMA kita belajar baca peta, itu diajarin. Nah, ini kita copy paste. Ini saya masukin. Kita masukin ke sini ya. Ini akan membawa kita ke satu tempat loh. Dan ternyata tempat ini, kalau kita zoom out, ini adanya di Yerusalem. Nah, jadi ini luar biasa banget. Ini saya iseng-iseng waktu itu saya cari, karena saya itu kalau baca Alkitab, saya pengen ini bisa dibuktiin nggak, ini bisa dibuktiin nggak. Dan ternyata ini bisa dibuktiin. Nah, nanti kita bisa teman-teman bisa lakuin sendiri. Jadi ternyata kejadian gempa bumi yang ada di Matius 27 ayat 51 itu bisa dibuktikan secara saintifik dan kejadian di Yerusalem. Kenapa? Karena saat itu memang tabir bait suci terbelah, dosa dihapuskan, maka ada event yang memang kita bisa katakan event alam yang saat itu terjadi, dan itu bisa kita buktikan dan itu berkaitan. Nah, ya nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, jadi setelah itu kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah seorang karakter yang dinubuatkan. Tuhan Yesus, yang ini posisi kita sekarang ya, Tuhan Yesus adalah karakter yang dinubuatkan di perjanjian lama. Dia adalah Mesias yang disebut akan datang. Ternyata Tuhan Yesus pun bisa kita buktikan secara non-alkitabiah sebagai seseorang yang pernah berjalan di muka bumi dan pengikut-pengikutnya menganggap dia Tuhan. Orang-orang yang tidak menganggap dia Tuhan pun mengakui Tuhan Yesus itu memiliki kemampuan untuk melakukan mujizat. Nah, jadi melalui pembuktian tersebut, maka kita baca Injil dong, sekarang kita baca Perjanjian Baru. Dan dari sana kita mau menggali lebih dalam. Nah, menurut Alkitab, Tuhan Yesus itu siapa? Oke, menurut Alkitab, Tuhan Yesus adalah Allah. Dan keutuhan manusia itu adanya di satu pribadi. Kita itu nggak mungkin jadi orang Kristen kalau kita nggak percaya Tuhan Yesus. Kita percaya Yesus Kristus karena kita orang Kristen. Ya, orang Kristen itu percaya Tuhan Yesus, sorry. Lalu dari kejadian sampai Wahyu itu semua berisi tentang Tuhan Yesus. Di mana perjanjian lama itu menuliskan penubuatan atau pertanda bahwa suatu hari Tuhan itu akan membereskan masalah dosa dan akan mendatangkan seorang Mesias. Di perjanjian baru menceritakan Tuhan Yesus yang sudah datang, dan kisah para rasul itu adalah manusia dan pekerjaan Roh Kudus untuk menyebarkan kedatangannya. Dan di Wahyu Tuhan bilang Tuhan Yesus akan datang lagi. Dan kenapa saya bisa bilang dari perjanjian lama itu ditulis tentang Tuhan Yesus? Kita ambil contohnya ya. Nah, Adam itu ciptaan Allah yang pertama, dan Yesus adalah anak yang pertama. Di perjanjian baru pun ditulis, oleh karena satu Adam jatuh ke dalam dosa, maka oleh Tuhan Yesus semua orang dibebaskan dari dosa. Di Nuh ada 40 hari 4 malam di dalam bahtera, ya, dan bahtera yang menyelamatkan. Sebelum Tuhan Yesus menjalankan ministrinya di dalam bumi, pelayanan di dalam bumi ini, Tuhan Yesus pun dicobai 40 hari. Lalu setelah Tuhan Yesus disalibkan, dibaptis, turunlah merpati. Nah, waktu Nuh itu selamat dari banjir,
Ada merpati juga turun untuk membawa tanda keselamatan. Lalu kita maju ke Musa. Musa itu lahir dari air. Nah, Tuhan Yesus bilang kita juga harus dibaptis untuk lahir dari air. Di masa kecilnya Musa, Musa itu juga dilarikan karena rajanya ingin membunuh semua anak laki-laki. Nah, sama dengan Tuhan Yesus di masa kerajaan Herod, orang Majus itu bilang akan lahir seorang raja dan Raja Herodnya kepanasan dan dia bilang oh semua anak laki-laki harus dibunuh sehingga Tuhan Yesus itu larinya ke Mesir. Nah, ini juga sama Musa itu dilarikan dari sungai sehingga dia ditemui oleh Ratu Mesir kan. Oke. Dan Musa itu dikirim untuk menjadi penyelamat bangsanya di umur muda. Tuhan Yesus juga dikirim ke bangsa Israel ketika dia masih muda. Dan saat Musa itu ada kejadian di mana tulah terakhir dari Firaun itu adalah ketika kematian bayi pertama. Nah, sedangkan Tuhan Yesus itu merupakan kematian anak pertama Tuhan untuk menyelamatkan kita dari dosa. Di kejadian Musa itu ada ritual yang mereka harus lakukan, di mana mereka harus melakukan Passover dinner saat itu, dan mereka harus menyembelih seekor domba dan darahnya itu dicipratkan kepada pintu. Itu sama dengan darah Tuhan Yesus di kayu salib. Oke. Lalu ada juga ayat yang setelah itu bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, dan waktu itu ada satu kejadian di mana bangsa Israel bersungut-sungut karena tidak diberikan mana. Nah, akhirnya mereka itu sakit dan Musa membuat ular tembaga yang ditaruh di atas tiang dan dia bilang bagi siapapun yang akan melihat itu maka dia akan sembuh. Nah, itu sama dengan dosa yang disalibkan di atas salib, dan bagi barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus itu akan diselamatkan dari kematian. Lalu kita lihat di Daniel. Daniel itu 3 hari 3 malam di dalam gua yang penuh dengan singa. Dia itu disangka sudah mati di dalam gua itu. Sama seperti Tuhan Yesus masuk ke dalam gua dan disangka sudah mati, tapi ternyata setelah 3 hari 3 malam dia bangkit lagi dari kubur. Lalu Yusuf itu dijual oleh bangsanya sendiri kepada bangsa asing. Sama dengan orang Farisi menjual Tuhan Yesus ke orang Roma dan disalibkan oleh orang Roma. Dianggap sudah mati oleh keluarganya, tetapi ternyata menjadi penyelamat bangsa. Nah, Tuhan Yesus sendiri, melalui Tuhan Yesus, ada Paulus mengabarkan Injil ke orang-orang non-Yahudi, dan akhirnya sekarang orang-orang Yahudi itu menjadi penyelamat bangsa Israel. Nah, jadi kita lihat paralel cerita ini, dan kita tahu bahwa seluruh perjanjian lama juga berisi tentang Tuhan Yesus. Nah, kalau kita udah percaya Tuhan Yesus, nah sekarang kita kan bisa lihat kisah-kisah Tuhan Yesus itu adanya di Injil ya. Injil itu yang dinamakan sebagai Synoptic Gospel. Nah, ini ada ilustrasi 4 penulis dari Injil itu. Siapa itu Matius? Matius itu yang pertama, dia adalah seorang pemungut cukai, dia sangat pintar, dia berpendidikan tinggi. Injilnya itu ditulis dari perspektif Tuhan Yesus terhadap bangsa Yahudi dan nubuatan-nubuatan yang dia genapi. Dan Tuhan Yesus adalah seorang Mesias yang ditulis di Perjanjian Lama ya. Oke, lalu berikutnya Markus. Markus itu seorang pencatat yang baik, dia itu muridnya Paulus dan Simon Petrus. Isinya sangat singkat, padat dan faktual, banyak fokusnya terhadap mujizat Tuhan Yesus. Lalu Lukas itu seorang non-Yahudi dan dia menuliskan banyak tentang penginjilan di luar orang Yahudi, dan kemungkinan besar Lukas itu keturunan bangsa Roma dan dia memiliki penekanan kepada Injil untuk semua orang. Lukas itu seorang dokter. Nah, yang terakhir adalah Yohanes. Yohanes itu penulisannya berisi 70% dari minggu-minggu terakhir Tuhan Yesus hidup. Dia adalah seorang nelayan, dia penulis wahyu, dan uniknya di kejadian nanti di Yohanes itu Tuhan Yesus itu menitipkan Maria itu kepada Yohanes. Itu ada ayatnya, nanti saya baca dan kita lihat pembuktiannya ya. Yohanes 19 ayat 26, ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, ibu inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid-murid menerima dia dalam rumahnya. Nah, jadi ketika nanti kalian ada kesempatan untuk Israel atau bisa ikut dengan ICI, kita itu akan mengunjungi satu tempat yang namanya ini Rumah Maria. Rumah Maria yang tempat di mana Maria itu melarikan diri setelah Tuhan Yesus disalib. Dan nggak jauh dari tempat itu ada tempat disemayamkannya Yohanes. Nah, jadi ini penggenapan dari ayat yang disebut bahwa Maria itu dititipkan ke Yohanes. Dan di gereja-gereja Katolik pun ada
tempat di mana ada disemayamkannya penulis Injil Markus dan juga Matius. Nah, jadi yang menarik di sini dari turunan gereja-gereja ini itu juga ada yang namanya Bapak Gereja Mula-Mula. Nah, saya belum mempelajari sampai sana. Memang beberapa sudah saya pernah baca seperti Clement, pengurus gereja Korintus, Ignatius, pengurus gereja Antioquia, dan Polycarp, Bapak Gereja Smyrna. Nah, jadi bukan saja kita bisa melihat sejarah kekristenan di sana, tapi liturgi dan juga khotbah-khotbah mereka tuh masih ada, dan mereka tuh cuma satu generasi dari penulis Injil tersebut. Nah, jadi kita bisa percaya bahwa kita itu memiliki sebuah bukti yang sangat autentik tentang perjalanan Kristus di dunia ini. Nah, jadi kita summary lagi, siapa itu Tuhan Yesus menurut Alkitab? Menurut Alkitab, Tuhan Yesus adalah seorang gembala yang baik. Menurut Simon, Tuhan Yesus adalah Mesias yang sudah dijanjikan dan akan hadir. Yohanes Pembaptis bilang Tuhan Yesus adalah domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nikodemus, seorang guru besar di anggota Farisi, dia bilang Tuhan Yesus adalah seorang guru besar. Oke, perempuan Samaria bilang Tuhan Yesus adalah sang Mesias dan penyelamat. Tapi menurut orang Farisi, Tuhan Yesus adalah penista agama. Nah, di sini ada beberapa ayat yang juga kita bisa baca. Sebenarnya menurut Tuhan Yesus sendiri, siapa sih Tuhan Yesus? Oke, Tuhan Yesus adalah aku adalah aku. Tuhan Yesus bilang gitu, I am. Yohanes 8 ayat 58, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi Tuhan itu sudah ada sebelum Abraham. Dia itu lebih tua dari Abraham. Sudah ada pre-exist sebelum Abraham. Oke, Tuhan Yesus adalah guru dan Tuhan. Yohanes 13:13. Aku adalah guru dan Tuhan. Dan itu benar. Tuhan Yesus bilang seperti itu. Tuhan Yesus dikirim oleh Allah. Tuhan Yesus pemberi kepuasan bagi siapa yang lapar. Saat itu ini Tuhan bilang ketika kejadian di memberi makan 5.000 orang ya. Dan saat itu Tuhan Yesus bilang, aku akan memberikan kepuasan karena aku adalah roti yang hidup. Tuhan Yesus bilang, aku adalah terang dunia, dan barang siapa mengikuti aku tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tuhan Yesus sendiri bilang, saya adalah sumber kekekalan. Tuhan Yesus bilang, saya adalah gembala. Tuhan Yesus bilang, saya adalah jalan dan hidup. Tuhan Yesus bilang, saya adalah kebangkitan dan hidup. Nah, ini ada yang menarik. Ini nggak akan saya bahas sekarang, tapi ini ada referensi ayat-ayat. Jadi ketika, gimana jelasinnya ya? Oke, Tuhan Yesus bilang aku adalah aku. Aku adalah aku. Ya. Jadi kalau di bahasa Inggris, aku adalah aku itu tulisnya I am. I am. Dan juga di perjanjian lama itu Tuhan itu bilang I will be, aku akan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris I will be itu future tense. Ini adalah Tuhan merencanakan sesuatu yang dia lakukan ke masa depan. Dan di sini saya menemukan sesuatu yang menarik yang nanti bisa dibaca di waktu masing-masing. Aku akan yang berkaitan dengan Tuhan itu ditulis di perjanjian lama 37 kali. Dan ternyata aku adalah aku yang I am, yang dibilang aku sudah datang, aku adalah present, aku adalah sekarang. Itu juga ditulis 37 kali di perjanjian baru. Nah, jadi ini ada seperti rencana Tuhan di masa lalu, di masa depannya perjanjian lama, dan juga yang sudah digenapi sekarang. Karena Tuhan hadir bersama kita sekarang. Nah, jadi ini ayat-ayatnya nanti bisa baca masing-masing. Ini bukan bagian dari penjelasan kristologi, cuman karena ini sangat menarik, saya tempatkan di PowerPoint ini supaya nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Dan ini ada ayat-ayatnya di perjanjian lama di mana Tuhan itu bilang aku akan, dan ini ada ayat-ayat perjanjian baru yang Tuhan bilang aku adalah aku adalah aku. Nah, ini bisa baca. Jadi kita bisa memiliki gambaran janji-janji Tuhan dan penggenapan dari janji-janji Tuhan tersebut. Dan ini bukan kebetulan ketika angkanya sama 37 gitu, nggak lebih nggak kurang. Oke. Tadi ini udah dibahas perjanjian lama dan Tuhan Yesus. Oke, perjanjian lama dan Tuhan Yesus kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus itu merupakan tipologi dari Tuhan Yesus yang ada digambarkan di nabi-nabi perjanjian lama. Tadi saya sudah jelaskan, dan juga Tuhan Yesus adalah baik Allah yang sebenarnya, dan Tuhan Yesus itu pemenuhan dari sistem korban bakaran. Jadi itu yang Tuhan bilang ketika saya datang bukan untuk menghapus hukum Taurat, tapi saya datang untuk menggenapinya. Tidak ada satu titik atau satu koma pun aku hapus dari hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya. Dan
Tuhan Yesus itu juga imam dan juga raja, imamat yang rajani. Kalau kita lihat di liturgi sering ada ngomong imamat dan rajani. Di Perjanjian Lama Tuhan itu menjanjikan bakal datang seorang Mesias yang bukan hanya raja, karena di Perjanjian Lama kita lihat orang Israel tuh selalu ingin Tuhan kasih dong satu raja, dan selalu dari dulu itu dihadirkan raja-raja yang kerap kali gagal dan akhirnya di akhir hidupnya berdosa. Nah, tapi Tuhan berjanji bahwa suatu hari akan ada seorang imam yang juga raja, dan Tuhan Yesus itu memenuhi keduanya karena Tuhan Yesus itu keturunan dari Melkisedek. Nah, seperti kita tahu bahwa imam itu hanya diizinkan menjadi dari keturunan orang Lewi, tapi Tuhan kan bukan keturunan Lewi, kok bisa jadi imam dan raja karena Tuhan itu dari keturunan Melkisedek. Nah, sekarang kita mau mempelajari sebenarnya kalau di Kristen itu kita harus percaya Tuhan Yesus itu mempunyai keutuhan manusia dan juga Tuhan Yesus itu memiliki keutuhan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus adalah manusia dan juga Tuhan. Memang di luar sana banyak berbagai macam pengertian. Apakah Tuhan Yesus itu Tuhan yang jadi manusia? Apakah Tuhan Yesus itu Tuhan yang didiskon dan tidak sepenuhnya Tuhan ketika dia jadi manusia? Nah, tapi kita lihat di Alkitab kenapa Tuhan Yesus itu harus jadi manusia. Nah, Tuhan Yesus harus jadi manusia itu karena itu adalah merupakan representasi ketaatan. Tuhan Yesus taat di mana Adam itu gagal dan tidak taat, dan jadi melalui kegagalan satu orang manusia dan melalui satu Yesus pun semua orang akan dibenarkan. Tuhan Yesus itu harus jadi manusia karena untuk menjadi korban yang layak. Manusia yang berdosa terhadap Allah, jadi pengorbanannya pun harus sama. Bahkan Tuhan kasih lebih. Tuhan yang menjadi manusia. Nah, Tuhan Yesus itu menjadi mediasi antara Allah dan manusia. Dan kenapa harus Tuhan Yesus itu sepenuhnya Allah dan sepenuhnya Tuhan? Karena kita butuh Tuhan Yesus untuk mewakili kita di hadapan Allah dan juga untuk mewakili Allah di hadapan manusia. Jadi hanya seseorang yang dengan keutuhan Allah dan keutuhan manusia itu bisa menjadi mediator tersebut. Dan Tuhan Yesus itu juga adalah menggenapkan tujuan semula seperti kita baca di Manusia dan Dosa bahwa kita itu hamartia, kita itu lepas dari tujuan semula untuk menguasai bumi. Tuhan Yesus itu menjadi contoh hidup. 1 Petrus 2 ayat 21 menyebutkan teladan bagimu supaya engkau mengikuti jejaknya. 1 Yohanes 2 ayat 6 bilang bahwa orang yang mengatakan bahwa dia tinggal dalam Allah, dia harus hidup sama seperti Kristus. Nah, Tuhan Yesus itu menggambarkan satu cara hidup yang sempurna, yang baik, dan kita harus mengikuti cara hidup seperti Kristus. Nah, terus Tuhan Yesus juga harus menjadi manusia karena dia adalah seorang imamat rajani yang menderita seperti manusia. Kita akui ya, setelah saya menjalani hidup di umur saya 37, saya lihat hidup itu nggak enak. Saya lihat hidup itu penuh dengan penderitaan. Tapi kalau kita bandingkan dengan semua kepercayaan yang ada di bumi ini, dengan agama-agama lain, kita justru lihat seorang Tuhan yang menyadari dan seorang Tuhan yang mau menderita bersama kita, karena memang penderitaan dalam hidup itu sesuatu yang nggak bisa dihindarkan. Kita itu harus bekerja keras untuk supaya bisa bertahan hidup. Tapi kita punya satu Tuhan yang pengertian, satu Tuhan yang datang ke bumi ini untuk menderita bersama kita, menderita sama seperti manusia, disalibkan, bahkan jauh lebih menderita dari kita. Dan itu adalah Tuhan yang ingin saya sembah tentunya. Oke, nah kemanusiaan Tuhan Yesus sendiri ini sesuatu yang bisa dibuktikan. Jadi karena ada banyak kepercayaan yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu 100% manusia, yang ada beberapa denominasi. Memang saya nggak bisa bahas di pelajaran ini karena variasinya cukup banyak dan agak membingungkan. Jadi saya juga belum siap sampai ke menjelaskan satu persatu. Tapi kenapa sih kita percaya Tuhan Yesus itu manusia ketika dilahirkan di dunia ini? Karena Tuhan Yesus itu lahir dari seorang manusia. Jadi nggak mungkin Tuhan Yesus itu bukan seorang manusia, walaupun Tuhan Yesus dilahirkan secara mujizat oleh Roh Kudus, tapi tetap Tuhan Yesus itu lahir di tubuh yang berdosa. Oke, Tuhan Yesus lahir dari seorang bayi. Bayi tersebut juga tumbuh menjadi dewasa, merasa lapar, bisa haus, bisa letih. Di masa pencobaan Tuhan Yesus 40 hari itu Tuhan Yesus merasakan apa yang kita rasakan, dan Tuhan Yesus pun bisa merasa kagum. Berarti artinya ada sisi dari Tuhan Yesus yang saat itu dikosongkan ketika Tuhan itu bilang, saya itu merasa kagum melihat iman orang ini. Jadi Tuhan itu saat itu Tuhan itu memiliki karakter manusia. Nah, tapi Tuhan itu tidak pernah berdosa. Alkitab mencatat Kristus itu tidak pernah berdosa karena untuk korban
yang harus pantas di mata Tuhan, merupakan korban yang tidak punya cacat dan tidak pernah berdosa, walaupun Tuhan itu sudah pernah dicobai sangat berat. Dan Yakobus 1 ayat 13 pun bilang, apabila seseorang dicobai, janganlah dia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, pengertian antara pencobaan dan kadang apa yang kita alami dalam hidup itu harus hati-hati dibedakan, karena kelihatannya Alkitab kita itu nggak membedakan antara mencobai dan menguji. Ya. To test and apa ya, kalau di bahasa Inggris itu dibedain mencobai dan menguji. Nah, jadi ketika Yakobus 1 ayat 13 berkata bahwa kita itu mencoba itu lebih ke arah kayak menggoda, kita digoda untuk melakukan hal yang salah. Sedangkan menguji itu Tuhan kadang menguji kita untuk supaya kita melewati suatu percobaan, untuk supaya kita menjadi lebih kuat dan menjadi seperti serupa dengan Kristus. Nah, kita sebagai orang Kristen juga percaya Tuhan itu Tuhan Yesus itu adalah Tuhan ketika dia berjalan di bumi ini. Kita baca ayatnya Yohanes 3 ayat 16 sampai 17, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan Yesus adalah seorang yang bisa memberi pemberian hidup yang kekal, sebab Allah mengutus anaknya oleh. Nah, kenapa kita percaya Kristus adalah Allah? Orang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, jadi kalau Tuhan sendiri bilang yang kita bisa asumsi, bukan bisa asumsi ya, berarti secara logika bukan Allah Bapa, tapi itu Tuhan Yesus sendiri. Jadi Tuhan Yesus di perjanjian lama pun dipanggil Allah, maka Tuhan Yesus adalah Allah. Nah, melalui mujizatnya kita tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa. Tuhan bisa merubah air menjadi anggur. Tuhan bisa memberikan makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Ya, kalau di restoran 5 roti dan 2 ikan cuma bisa kasih makan 2 orang. Ini 5.000 orang. 5.000 orang itu sangat-sangat banyak. Terus kita lihat juga badai itu mengikuti perintah Tuhan Yesus, ketika disuruh diam langsung diam. Tuhan itu ada power. Nah, Tuhan Yesus juga maha tahu. Bahkan sebelum disalib, sebelum disangkal, Tuhan bakal tahu, oh nanti bakal ada yang menyangkal. Oh nanti bakal ada yang mengkhianati saya, dan orang itu adalah Yudas. Tuhan itu punya immortalitas, artinya Tuhan Yesus mempunyai kemampuan untuk bangkit kembali dari mati. Dan Tuhan Yesus itu berdaulat dan juga berkuasa. Dan ini kita bisa lihat di 2 ayat ya, Yohanes 13 ayat 13, Tuhan bilang, kau menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang akan datang, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun saling wajib membasuh kakimu. Lalu ada juga di Lukas ayat 5, ya, Tuhan itu berkuasa untuk menghapus dosa. Saat itu ada seseorang yang udah nggak bisa jalan, dan Tuhan di depan orang Farisi, karena Tuhan saat itu tahu pikiran orang itu yang ingin menghakimi Tuhan Yesus ketika Tuhan mengucapkan mana yang lebih mudah untuk diucapkan, mana yang lebih gampang, berdiri dan berjalan atau dosamu dihapuskan. Karena menurut orang Yahudi saat itu, seseorang yang berkuasa menghapuskan dosa itu ya hanya Tuhan. Jadi kalau orang mengaku dirinya bisa menghapus dosa, dia berarti menyamakan dirinya dengan Tuhan, dan itu merupakan sebuah penistaan agama. Maka Tuhan menantang, dan Tuhan ngomong saat itu mana yang lebih mudah. Dan Tuhan ternyata melakukan dua-duanya. Tuhan menghapus dosa, dan karena hapus dosa orang itu dihapus, maka orang itu bisa jalan. Nah, jadi Tuhan menunjukkan ketuhanannya ketika Tuhan melakukan mujizatnya di bumi ini. Nah, jadi di akhir presentasi ini saya mau mengucapkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan. Kita di session terakhir Desember kita mempelajari tentang Tritunggal. Dan Tuhan itu siapa ya? Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, Firman itu adalah Allah, dan ia mula-mula bersama dengan Allah. Nah, jadi Tuhan Yesus itu pribadi kedua dari Tritunggal, yaitu anak Allah. Tuhan Yesus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Di perjanjian lama Tuhan Yesus juga hadir sebagai Allah. Dia dilahirkan dari anak darah Maria dan Roh Kudus. Tuhan Yesus itu Allah di perjanjian lama. Dan kita mesti mengerti bahwa Tuhan Yesus itu sudah ada bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal dengan 3 pribadi, Allah, Roh Kudus, dan Tuhan Yesus.
dan kasih itu sudah ada bahkan sebelum dunia dijadikan. Jadi kasih itu merupakan sebuah keutuhan yang sudah ada tanpa perlunya manusia. Nah, jadi Tuhan Yesus itu udah ada bersama-sama dengan Allah dan Roh Kudus bahkan sebelum dunia dijadikan. Nah, sekian presentasi saya tentang Kristologi. Sekarang kita masuk ke Q&A. Ya, terima kasih Pak Ian untuk paparannya. Enak ya, maksudnya bisa belajar sama-sama kita tentang Yesus. Nah, ini ada beberapa pertanyaan sudah masuk dan ada 17 pertanyaan. Yang pertama, Pak, teman saya Kristen dengan kemampuan indigo, mampu melihat angel. Katanya semua agama pada dasarnya sama dengan tujuan membawa manusia ke Allah. Apakah benar? Oke. Jadi saya juga punya beberapa teman yang indigo, Pak, kebetulan. Dan kebanyakan indigo itu karena saya lihat, saya tanya dia dari lahir atau bukan. Ada yang kebanyakan, ada beberapa itu yang indigo karena memang dia dulunya ngilmu ya, mungkin ikut ke dukun, ikut kemana. Jadi kalau semua agama itu membawa ke Allah, saya nggak setuju karena pada akhirnya kita itu semua akan dihakimi oleh Tuhan Yesus. Di Wahyu sendiri ngomong. Nah, kalau kita bicara, kan dulu saya paling sebel tuh ketika saya tanya orang Kristen, kenapa kamu percaya Tuhan Yesus? Mereka bukannya Alkitab. Sedangkan saya juga bilang, saya kan nggak percaya Alkitab, ngapain kamu buka buku itu? Nah, tapi kan kita percaya faktanya kita hidup dalam dosa, dan Tuhan Yesus sudah membayar dosa itu. Jadi seluruh makhluk di bumi suatu hari itu harus dihakimi oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah membayar dosanya kita. Jadi enggak semua agama itu. Dan jadi kita juga mesti ingat bahwa iblis itu kan bapa pembohong. Jadi bisa aja apa yang dikasih lihat sama dia itu enggak valid ya. Iya. Menurut Tapi Bapak gimana? Pak Ian gini juga, kalau dilihat dari perspektif agama, ini bisa benar. Cuma pertanyaannya, Allahnya yang mana gitu kan? Ya, Karena ya. masing-masing kan mengklaim punya Allah masing-masing, betul kan? Jadi kalau misalnya dari perspektif agama, semua agama pada dasarnya membawa tujuan membawa manusia ke Allah, bisa jadi benar. Tetapi masalahnya yang membedakan adalah Allahnya yang mana. Nah, Allah yang kita percayai sebagai orang itu adalah Yesus Kristus. Terus ada satu lagi Pak, saya ingat ada orang indigo yang dulu ada dua orang. Yang satu tuh indigo karena dia mengaku dirinya indigo, karena dia pernah bermain dengan kuasa gelap. Satu lagi indigo, tapi saya uji imannya betul-betul sama Tuhan Yesus. Nah ternyata kan kalau ya sepengetahuan saya, karena saya belajar Feng Shui dan roh itu ada level-level Pak. Nah jadi apa yang bisa dilihat sama seorang indigo yang agama Kristen, itu levelnya lebih tinggi. Dan apa yang bisa dilihat oleh si indigo yang non-Kristen itu biasa levelnya lebih rendah. Nah, jadi ketika dia lihat, oh Pak, saya lihat di Bapak itu ada malaikat misalnya. Yang satu lagi tuh nggak bisa lihat malaikatnya, Pak. Waktu saya Oke. tanya kenapa, dia bilang levelnya roh Allah pasti lebih tinggi. Jadi nggak semua orang diizinkan untuk melihat. Oke. Ya, gitu ya. Oke, pertanyaan kedua. Pak mau bertanya, dipukul dan ditindas Allah itu tadi seperti apa? Dipukul dan ditindas Allah itu nubuatan yang akhirnya Tuhan Yesus itu kan waktu pas mau disalib itu dipukul dan ditindas ya. Nah, cuman kalau kita baca kan itu adalah aktualisasi dari kejadiannya. Tapi Tuhan Yesus sendiri sebelum disalibkan itu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani dan keringatan darah. Alkitab mencatat seperti itu. Karena Tuhan Yesus itu Getsemani itu kan artinya sendiri olive press. Jadi ketika sebuah buah itu di press kan di zaman dulu untuk mengeluarkan minyak tuh ditimpa pakai batu tuh. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus berdoa di sana itu melambangkan Tuhan Yesus yang di bawah tekanan dosa yang segitu besar karena dia harus dipukul dan ditindas oleh Allah. Jadi kan kalau Tuhan itu berdaulat, ketika manusia berdosa ya harus dihukum. Nah, hukuman itu diterima oleh Tuhan Yesus untuk kita supaya kita tidak usah menerima hukuman tersebut. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah Yahudi sama dengan Kristen? Saya punya teman yakin suku dari provinsinya adalah keturunan bangsa Israel asli yang harus kembali ke Israel sesuai perintah Tuhan. Oke. Apakah Yahudi sama dengan Kristen? Bukan ya. Jadi kalau itu ada memang ketika pengasingan Yahudi itu ada namanya Lost Tribe of Israel. Ada yang ada di Cina ada satu tribe katanya, di Indonesia juga kalau nggak salah ada Pak. Nah, jadi orang Yahudi itu bukan orang Kristen tapi orang Yahudi yang percaya Tuhan Yesus yaitu jadi orang Kristen. Pada Ya, dasarnya jadi orang Yahudi kan nggak percaya Tuhan Yesus. ya, Kristen itu adalah pengikut Kristus. Yahudi itu adalah suatu suku, tribe, ya kan.
Nah, jadi bisa saja orang Yahudi Kristen, tetapi Kristen belum tentu Yahudi. Gitu. Dan orang Yahudi itu mengharapkan Mesias yang datang kedua kali, Pak. Jadi Mesias yang diharapkan orang Yahudi akan datang itu sebenarnya Mesias kedua, kedatangan kedua kalinya Tuhan Yesus loh. Ya. Karena mereka pengennya datang sebagai raja yang memerdekakan Israel kan. Oke. Conquering King. Oke. Kristologi Kristus, bagaimana penjelasannya dengan tubuh dan darah Yesus sebagai perjamuan terakhir Yesus saat itu yang dipakai gereja saat ini sebagai sakramen? Oke, jadi tubuh Kristus dan darah Tuhan Yesus sebagai anggur dan roti, seperti kita tahu di Perjanjian Lama itu ketika Tuhan mengeluarkan pertama kali bangsa Israel dari tanah Mesir, Tuhan itu membawa orang Mesir 40 tahun ya padang belantara, dan itu Tuhan tuh baik berada di antara mereka sehingga Musa itu diminta buat kalah dan antara bangsa Israel dan Tuhan untuk supaya Tuhan menyertainya bikin sebuah perjanjian. Jadi kalau kita perjanjian tuh zaman sekarang kayak kita bikin akte kontrak nih, kita mau kontrak security sama sekuritas mana. Nah jadi Tuhan bikin kontrak perjanjian untuk selalu menyertai bangsa Israel, dan saat itu memerlukan bagian dari bangsa Israel karena Tuhan itu Tuhan yang suci untuk setiap kali itu melakukan korban bakaran untuk menghapus dosa. Dan orang yang bisa menghadap ke Tuhan saat itu hanya orang Lewi doang. Dan dia harus melakukan ritual di mana ada darah yang harus dicurahkan dan juga ada tubuh dan darah. Dan saat itu makanya Tuhan bilang saya menggenapkan requirement dari ritual itu. Jadi kalau kita bicara perjanjian lama dan kita katakan law, itu sebenarnya ada hukum moralnya Tuhan yang diturunkan 10 perintah Allah dan perintah-perintah Tuhan lainnya. Tapi ada juga ritual dan juga ada Leviticus Law. Jadi Leviticus Law kan itu lebih ke arah hidup. Nah, cuman penggenapan Tuhan di Paskah itu penggenapan terhadap hukum ritual keagamaan orang Yahudi. Oke, jadi kalau bicara perjamuan ini bagi orang Kristen itu salah satu sakramen. Sakramen itu artinya upacara untuk mengingat. Jadi artinya nih bahwa kita melakukan perjamuan dengan anggur dan roti itu untuk mengingat peristiwa bahwa Yesus itu sudah mati bagi kita, dia korbankan tubuhnya dan darahnya untuk menjadi persekutuan dengan kita, dengan manusia gitu. Nah, itulah sehingga manusia itu sampai sekarang akan mengingat bahwa kita punya Mesias yang sudah berkorban buat kita. Ya, tambahnya ya. Oke. Kenapa untuk aliran Yahwenisme menganggap Yesua dengan Yesus berbeda? Sedangkan sebenarnya sama aja, hanya beda terjemahan. Itu saya nggak tahu ya. Dulu saya juga anggap gitu sih Pak. Tapi setelah saya research kok ternyata enggak. Kan gini kan, orang-orang Yahudi itu kan mengenal Mesiasnya mereka namanya Yahweh kan, menyebutnya Tuhannya. Ya. Menyebut Yahweh kan. Sementara orang Yahudi itu kan menolak Yesus. Jadi orang Yahudi itu tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Makanya kita bilang berbeda. Gitu ya. Ya kan? Padahal kalau tadi sudah dikupas tuh, kalau Bapak Ibu baca dari kitab Yohanes, Yesus itu bikin 7 peristiwa atau mujizat itu untuk menunjukkan bahwa dia itu adalah Mesias, yang mana orang lain atau manusia biasa tidak bisa melakukannya. Jadi 7 tanda itu Yesus itu mau kasih tahu kepada para murid dan juga kepada orang-orang Yahudi, saya ini Mesias, tetapi tidak ada orang yang melihat itu. Yang pertama adalah tanda yang pertama tanda yang pertama itu adalah mengubah air menjadi anggur di pesta Kanaan. Manusia bisa mengubah air menjadi anggur. Masalahnya adalah anggur itu enak kalau sudah lama. Ini yang dibuat oleh Yesus anggurnya itu sebanding atau setara dengan anggur yang berumur sudah lama. Itu mustahil manusia bisa bikin. Itu tanda pertama ya. Tanda keduanya adalah Yesus itu menyembuhkan anak pegawai istana, di mana anaknya jauh dari dia. Nah, zaman itu banyak juga nabi-nabi yang bisa menyembuhkan, tetapi nabi itu menyembuhkannya dengan cara menjamah. Ini Yesus dari jauh. Itu yang kedua ya. Saya nggak sebutin lagi selanjutnya karena terlalu menyita waktu. Dan yang terakhir, yang ketujuh, adalah Yesus bangkit dari mati. Di mana belum ada manusia bisa bangkit dari mati sendiri. Kalau dibangkitkan bisa, ya kan, Yesus saja sudah kebangkitkan kan orang mati, tapi dia sendiri membangkitkan dirinya sendiri gitu loh.
Nah, itulah yang membuat Yesus itu adalah Mesias. Dia kasih tanda kepada kita semua. Jadi jangan Bapak Ibu nggak percaya lagi ya setelah pengajaran ini. Tapi di Oke. perjanjian lama yang membangkitkan mati pertama itu Elia, Pak ya? Ada ya? Ada kejadian di Elia kan? Ya, maksudnya makanya saya bilang kan, manusia dibangkitkan ada banyak, tetapi Hmm. manusia yang bangkit sendiri kan nggak ada. Hanya Hmm. Yesus kan. Ya, itu yang Hmm. membedakan. Makanya dia kasih tanda itu tanda yang ketujuh bahwa dia Hmm. bangkit sendiri, di mana Hmm. manusia tidak bisa kan. Jadi 7 tanda itu Yesus mau kasih tahu bahwa manusia biasa tidak bisa melakukannya, Yesus bisa. Hmm. Sehingga dia mau menunjukkan bahwa walaupun aku ini anak manusia, aku ini manusia, tapi aku juga ini adalah Allah gitu loh. Dan aku adalah Mesias yang tidak Hmm. dimiliki oleh manusia biasa. Oke. Itu artinya 7 tanda itu ya. Itu dari Yohanes, nanti baca dari Yohanes 2 sampai nanti Yohanes bangkit. Itu ada. Jadi ada apa namanya peristiwa-peristiwa yang Yesus lakukan di mana orang lain tidak pernah lakukan, manusia tidak pernah lakukan. Salam, saat Tuhan Yesus di bumi sebagai manusia 100%, apakah ia punya kuasa ketuhanan atau ia meminta kuasa dari Bapaknya? Kalau di Filipus kan tulisannya Tuhan Yesus sengaja mengosongkan diri ya untuk menjadi setara dengan manusia. Tapi tadi pertanyaannya apa, Pak? Dia Saat Tuhan Yesus di bumi sebagai manusia 100%, apakah ia punya kuasa ketuhanan? punya, Pak. Cuman kuasanya itu ditahan ya oleh atas Atau dasar Tuhan sendiri. ia meminta kuasa itu dari Bapaknya? Jadi dia punya kuasa sendiri atau dia minta dari Bapaknya? Punya kuasa sendiri, Pak. Yang benar yang mana? Itu saya nggak tahu. Oke, iya, iya. Jadi kan gini kan, kalau dari sini ya, ini perlu diluruskan Bapak Ibu ya, bahwa Yesus itu jangan disebut manusia 100%. Hmm. Karena nanti kalau disebut manusia 100%, Tuhan 100%, nggak ada yang 200%. Hmm. Jadi harus bilangnya manusia seutuhnya atau manusia sepenuhnya dan Tuhan Tuhan sepenuhnya. sepenuhnya. Gitu. Jadi dua-duanya sama ya kan. Jadi karena dia adalah Allah sendiri yang menjadi manusia, kuasa itu sudah diberikan Bapa dari sorga buat dia. Jadi udah jadi satu sama dia. Ya, cuma memang dia datang ke bumi ini, Yesus katakan bahwa dia membawa misi dari Bapa. Jadi dia apa namanya menuruti perintah Bapa. Gitu ya. Di kitab bilang sebutlah namaku, di lain disebut Allah. Kitab bahasa Inggris disebut God atau Lord. Di lain Allah apakah nama, sebutan atau jabatan? Kenapa beda nama di lain dan di bahasa Inggris? Ini sekarang ini Terjemahan mungkin Pak Simon lebih itu. ya. Jadi sekarang gini Pak Ian, gini. Sekarang ini sedang banyak digalakan bahwa kita jangan lagi menyebut nama Allah gitu ya. Apalagi saudara sepupu kita sudah mulai, apalagi kayak negara Malaysia gitu ya, sudah mulai melarang orang di luar mereka itu menyebut nama Allah gitu, karena Allah itu diklaim sebagai Tuhan yang mereka gitu ya. Nah masalahnya begini, saya waktu saya kuliah juga sama mempertanyakan kepada para dosen, kenapa lai itu tidak merevisi gitu ya, semua sesuai dengan kebenaran yang sudah ditemukan. Ternyata nggak sesimpel itu. Bayangin begini, kalau lai membuat revisi, apa namanya bisa membuat kebingungan di antara orang-orang Kristen. Dan Alkitab yang sudah dicetak itu sudah miliaran jumlahnya. Bayangin kalau Alkitab jumlahnya sudah miliaran, kemudian ini harus direvisi, kan nggak mudah. Sementara untuk membuat Alkitab itu mahal loh biayanya. Dan kebanyakan orang adalah Alkitab itu disumbang. Misalnya untuk penginjilan itu disumbang gitu ya. Nah, jadi memang ini adalah seperti yang saya pernah bawakan di bibliologi, bahwa bahasa Indonesia itu punya keterbatasan kosakata. Jadi bahasa Indonesia itu tidak punya bahasa asli, dia selalu menyadur atau mengadaptasi dari bahasa asing lain. Nah, makanya bahasa Indonesia saat waktu dibuat itu lain tidak punya terjemahan gitu ya. Makanya disebutnya Allah untuk membedakan dari Tuhan pada saat itu Tuhan Yesus. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, God itu adalah Allah. Sedangkan Lord itu adalah Tuhan gitu. Sebenarnya Lord itu kan dipakai oleh mereka tuh untuk yang maha tinggi, yang mulia gitu loh. Nah, jadi sehingga disinilah dipakainya istilah Tuhan gitu loh. Itu ya. Jadi kita nggak usah terlalu memusingkan itu karena itu adalah hal non esensi. Jadi hal yang non esensi
Jangan sampai terlalu banyak waktu untuk kita memperdebatkan karena non esensi. Jadi tidak membawa dampak apa-apa. Cuma yang kita tahu sekarang kita tahu adalah kita merefer ke orang yang sama. Kalau Bapak Ibu merasa lebih nyaman memanggil dengan Yahweh, ya silakan aja. Kalau Bapak Ibu lebih nyaman memakai Yesua, ya silakan aja. Kalau mau lebih nyaman lagi pakai Tuhan Yesus juga silakan aja. Tapi waktu di Alkitab membahas Allah, kita sudah tahu bahwa Allah itu siapa, gitu ya, dan mengartikannya apa, gitu. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaan berikutnya nih, Pak, apakah meditasi itu tidak sesuai dengan prinsip kebenaran? Meditasinya ke siapa? Mungkin itu yang lebih penting ya. Betul. Jadi kalau Ya, meditasi Kristen boleh aja. betul, Pak Ian. Betul. Kadang-kadang yang salah adalah mengosongkan. Karena kalau mengosongkan artinya mengizinkan kuasa lain bisa masuk loh, gitu. Nah, itu yang apa namanya yang jangan ya. Oke, ini ada pertanyaan apa namanya dua orang. Apa yang dimaksud Tuhan Yesus 100%? Karena pada saat itu Tuhan juga melakukan mujizat, puasa 40 hari tanpa makan minum. Manusia tidak bisa melakukan itu. Apa yang dimaksud Tuhan Yesus 100% manusia? Karena pada saat itu Tuhan juga melakukan mujizat. Puasa 40 hari tanpa makan minum, manusia tidak bisa melakukan itu. Oh, jadi maksudnya Tuhan itu bukan seluruhnya manusia karena Tuhan bisa puasa 40 hari ya Pak mungkin. Iya, maksudnya begini kan. Kenapa dibilang 100%? Sekali lagi adalah saya nggak mau pakai istilah 100%, karena nanti jadinya 200%, karena Tuhan Yesus juga 100% Tuhan gitu kan. Kita nggak bilang begitu ya, tapi gini kan. Tadi Pak Ian sudah jelaskan Bapak Ibu, bahwa Yesus itu adalah sepenuhnya manusia. Yesus itu bisa marah, Yesus itu bisa kagum, dia bisa lapar, dia bisa haus gitu ya. Nah itu sebagai manusia. Kenapa Yesus itu sebagai manusia? Supaya pada saat misi penyelamatan manusia, manusia bisa memahami. Coba kalau misalnya Yesus tidak jadi manusia, manusia tidak akan bisa memahami, ya kan? Jadi Yesus itu menjadi teladan gitu loh, menjadi teladan buat kita manusia untuk mencontoh gaya hidupnya dia sehingga nantinya bisa menjadi jalan untuk kita menuju ke misi penyelamatan itu. Gitu ya. Jadi kalau dibilang bahwa manusia tidak bisa melakukan puasa 40 malam, itu ada manusia yang bisa, yaitu Musa. Nanti Bapak Ibu lihat di Keluaran 34 kalau nggak salah di ayat yang terakhir, itu Musa itu puasa dia 40 hari 40 malam saat dia di Gunung Sinai untuk mendapatkan dua loh batu yang kedua. Kan loh batu yang pertama itu dipecahkan Musa karena Musa marah kan waktu orang Israel itu bikin anak lembu emas. Nah, Musa naik lagi ke atas gunung ketemu sama Tuhan lagi untuk Tuhan memberikan loh batu pengganti yang kedua. Itu Musa puasa 40 hari 40 malam. Jadi ini apa namanya tidak benar gitu ya, bahwa ada manusia karena Musa itu adalah manusia. Oke, jadi artinya hanya dengan penyertaan Tuhan atau dengan kekuatan Tuhan lah maka puasa 40 hari itu tanpa makan minum itu bisa dilakukan. Gitu, dan Yesus itu juga bisa lakukan. Oke ya. Terus kemudian lagi oke. Matius 10 ayat 34, do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace, but a sword. Bukankah Tuhan hanya mendatangkan kebaikan? Ini Matius 10:34 Pak yang memisahkan nih, datang ke bumi bukan untuk membawa damai, tetapi membawa pedang. Oke. Matius 10:34. Jadi kalau Matius 10:34 saya pernah baca sih Pak. Jadi itu kalau saya waktu itu kan saya lihat bahwa Tuhan Yesus itu datang untuk membawa kebenaran yang saat itu pun dirinya ditolak oleh orang Farisi ya. Jadi ketika Tuhan mengucapkan ini, saya yakin ada harus dipisahkan dari keluarganya karena dia memilih untuk percaya Yesus. Jadi kan yang Tuhan bawa itu kedamaian dengan Allah, tapi yang Tuhan itu kan dengan kedagingan sebenarnya. Oke. Bahkan Tuhan pun bilang suatu hari engkau akan dibenci oleh karena aku. Itu tuh Tuhan udah ngomong kan. Dan sekarang ya saya bayangin ya saat itu bakal banyak orang Yahudi yang
ingin ikut Kristus dan oh ya ini Mesias yang kita temukan yang sebenarnya, tapi bapak mamanya tolak misalnya. Ya, jadi kan sebenarnya konteksnya ini adalah konteks nanti akhir zaman, apa Yan? Konteks akhir zaman itu adalah memisahkan antara pengikut Yesus dengan bukan pengikut Yesus. Dan pengikut Yesus itu diibaratkan domba. Kenapa domba? Domba itu adalah binatang yang ikut gembalanya. Jadi kemana gembalanya pergi, dengar suaranya dia kenal dia ikut. Tapi kalau kambing tuh enggak. Makanya nanti ada istilah memisahkan antara kambing dan domba. Jadi artinya di sini bahwa Yesus itu dalam konteks ini, Yesus itu membawa pemisahan itu bukan untuk mendamaikan. Oke, kambing boleh bermain sama domba, domba boleh bermain sama kambing, boleh bergaul gitu ya. Enggak. Makanya Tuhan Yesus bilang dia nggak membawa itu, tetapi dia bawa pedang untuk memisahkan. Karena sudah waktunya, Yesus sudah datang, sudah mengajari, dan manusia sudah memutuskan bahwa dia mau jadi pengikut Yesus atau bukan. Nah, itu dipisahkannya pakai pedang, gitu loh. Karena itu sudah penghakiman namanya. Iya, jawabannya ya. Tapi kita lihat juga konteks hari ini misalnya ya, tadi saya baru pagi lihat Mel Gibson, Pak. Mel Gibson kan bikin Passion of Christ. Yeah. Nah, setelah dia bikin Passion of Christ itu Hollywood selama mungkin 15 tahun ya, nggak ada yang mau hire dia sebagai direktur ataupun aktor. Sampai akhirnya dia sekarang lagi mau bikin film baru sama Mark Wahlberg setelah berapa tahun tuh. Ya, lama itu ya. Dan dia sempat bilang, ini karir suicide untuk saya bikin Passion of Christ karena habis ini Hollywood udah bakal menolak saya. Waktu saya baca itu pertama kali, emang Tuhan Yesus salah apa gitu. Iya. Kenapa kok sampai dibenci? Tapi ya itu faktanya dunia dan Tuhan pun udah pernah ngomong di Alkitab. Iya, betul, Pak Yan. Ini yang perlu kita pahami itu ya, bahwa dunia itu membenci Yesus dan menolak dia gitu loh. Jadi kita juga nanti kalau kita ditolak, ya kita udah tahu bahwa sebelum kita ditolak, Yesus sudah ditolak duluan. Oke, Shalom, kenapa Tuhan Yesus datang pada bangsa Israel? Apakah Tuhan Bapa juga menyatakan dirinya kepada bangsa lain? Jadi gini, saya pernah dengar kejadian di mana ada orang-orang pedalaman yang mereka tidak ada sejarah baca Alkitab, mereka tuh bisa mimpi Tuhan Yesus. Jadi waktu pas penginjil itu datang, Kak Ian, suaranya hilang. ya, dalam hal tersebut. Kak Ian, suaranya hilang. Kalau saya putus ya, coba saya pindah Pak. Oke, lebih better nggak ini signalnya? Sekarang udah oke. Ya, jadi saya waktu itu pernah ada dengar cerita Pak tentang agama yang di pedalaman ya, mereka bukan orang Kristen dan juga mereka mendapati saat itu satu kampung itu dimimpiin Tuhan Yesus. Jadi ketika si penginjil datang, penginjil itu diterima dengan baik dan mereka mempercayai Tuhan Yesus langsung. Nah, jadi saya percaya walaupun nggak melalui kitab Perjanjian Lama, Roh Kudus bisa bekerja dalam berbagai cara. Ya, oke. Kemudian gimana cara penghitungan 3 hari 3 malam Yesus di dalam kubur? Kalau kita lihat dengan waktu yang kita pakai sekarang, nggak sampai 3 hari 3 malam di dalam kubur baru bangkit. Nanti itu saya harus baca Pak ayatnya. Tapi kan ini juga non-esensi ya. Enggak, ini esensi, Pak Yan. Ini esensi. Karena ini yang menjadi salah satu yang dipakai kontroversi kan, bahwa dianggap bahwa Alkitab itu nggak konsisten. Tapi begini ya, lihatnya. Penghitungan kita, Masehi, itu perubahan hari itu jam 12 malam. Kalau orang Yahudi itu berbeda. Mereka pergantian harinya jam 6 sore. Jadi waktu Yesus itu disalibkan hari Jumat. Jumat itu kan udah hari pertama kan. Jadi waktu Jumat jam 6 sore ke Sabtu itu udah hari kedua. Kemudian Sabtu 6 sore ke hari Minggu sudah hari ketiga. Makanya 3 hari 3 malam. Sampai sini ya. Makanya Minggu pagi Yesus bangkit kan. Karena pergantian harinya orang Yahudi itu jam 6 sore. Makanya lihat ya. Hari sabatnya orang Yahudi kan itu dimulai dari hari Jumat jam 6 sore. Jadi jam 6 sore itu akan bunyi sirene di Israel sampai dengan nanti jam 6 sore lagi di hari Sabtu. Nah itu satu harinya mereka, satu hari satu malamnya mereka itu jam 6 sore sampai jam 6 sore lagi. Beda sama Masehi. Kalau Masehi itu jam 12 malam.
Itu jawabannya ya. Oke. Penggambaran Tuhan Yesus di film-film ada beberapa versi. Ada yang cool, seperti Passion of the Christ, ada yang ceria, dan lain-lain. Kira-kira kalau dari historikalnya seperti apa? Ini sebenarnya gampang nih jawabannya nih, Pak Ian. Baca Alkitab aja, ya kan? Nanti baca Alkitab akan tahu seperti apa pribadi Yesus, ya kan? Jadi kita nggak usah jelasin ya Pak Ian ya. Karena di Alkitab jelas tuh, tertulis ya. Mungkin maksudnya itu ya, warna kulit kali Pak. Bukan. Kan ada yang cool, dia bilang beberapa penggambaran Tuhan Yesus, ada yang cool. Ya kan? Kalau di Passion of the Christ kan cool kan, terus ada yang ceria katanya. Nah, kalau historikalnya seperti apa? Oke. Ya kan? Nah, makanya saya bilang baca di Alkitab, itu ada, ya kan? Ada Yesus yang marah, ada Yesus yang kasihan, yang tergerak, yang mau nolong, ya kan? Yang melawan orang fasik, yang melawan kemunafikan, gitu, ya kan? Berani hidup benar, berani melawan arus. Nah, itu di Alkitab itu ada itu disebutin ya. Oke, Pak, bagaimana Alkitab itu tersusun? Ya, asal-usulnya, mungkin tulisan yang dibuat oleh manusia. Mungkinkah tulisan yang dibuat oleh manusia? Ini kan sudah dijelaskan ya Pak Ian ya, di bibliologi. Iya. Ditulis manusia diinspirasi oleh Roh Kudus. Nah, betul. Coba boleh diulang lagi Pak Ian? Ditulis oleh manusia diinspirasi oleh Roh Kudus. Ya, gitu ya. Gitu Bapak Ibu ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, apakah Tuhan Yesus bisa berdosa walaupun ia tidak pernah berdosa? Terus di tubuhnya yang lahir itu bisa berdosa, tapi Tuhan Yesus nggak berdosa. Kan Enggak. makanya Tuhan Yesus diuji kan? Enggak bisa. Jadi ini ada istilahnya. Saya lupa. Tidak bisa berdosa, pingin berdosa, tidak berdosa. Pingin berdosa, tidak ingin berdosa, tapi berdosa, terus ada 3 step itu kan Pak? Enggak sih. Lebih tepatnya begini ya. Sama kayak Alkitab, kan Alkitab itu ineransi Alkitab itu artinya Alkitab itu tidak ada salah. Jadi seandainya Alkitab itu ada salah karena salah menyandur, ini saya sudah jelaskan waktu itu kan, karena zaman dulu pakai manuskrip. Ya kan kalau zaman sekarang kan kalau mau menggandakan tinggal fotokopi, zaman itu mana ada fotokopi. Ya. Jadi kalau misalnya mau menggandakan ya ditulis ulang. Nah, penulisan itulah yang bisa membuat salah gitu, ya, penulisan ulang itu. Nah, kalau Yesus sebagai manusia, dia tidak bisa berdosa. Walaupun manusia itu bisa berdosa, tapi Yesus itu tidak bisa berdosa dan dia tidak akan melakukan dosa dan dia tidak berdosa gitu. Ya, gitu ya singkatnya gitu untuk yang Yesus ini. Oke, tadi ada itu saya jadi turun ke bawah. Mana ya? Oke. Nih, berdasarkan Alkitab, hanya orang Kristen yang percaya dan melakukan perintahnya masuk surga. Orang Kristen kalau begitu sia-sia mereka melakukan ibadah mereka. Gimana nih maksudnya nih? Berdasarkan Alkitab, hanya orang itu mungkin justification by work atau justification by faith, Pak. Oh iya. Konteksnya itu ya. Ya mungkin ya, mungkin. Kok gimana, Pak Yan menjelaskannya? Kalau saya sih percaya, ya mau orang Kristen nggak Kristen, ya suatu hari kita harus menghadap penghakiman Tuhan Yesus. Kita pantas nggak masuk ke kerajaannya Tuhan, ke rumahnya Tuhan kan. Jadi kita harus hidup sesuai peraturannya. Apakah hanya percaya doang berarti bisa selamat? Saya bukan penganut kepercayaan itu, karena di Perjanjian Baru juga ada ayat yang Tuhan bilang, Tuhan, aku sudah mengusir setan, menyembuhkan atas namamu. Terus Tuhan bilang, siapa engkau? Aku tidak mengenalmu. Jadi bukan hanya satu sisi kita mengenal Tuhan aja langsung kita dijamin keselamatannya. Tapi kita juga harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saat itu baru Tuhan bisa menerima ya. Beda sama dosa kita dimaafkan, kan Tuhan selalu memaafkan dosa kita. Iya. Cuma mungkin pertanyaan jadi, apakah kalau dosa kita dimaafkan, kita bakal dijamin masuk surga gitu? Karena dengan perjalanan bersama Tuhan, Pak, kadang struggle-nya ada ya. Katanya kok ikut Tuhan gini-gini amat gitu. Itu kan ketika kita diuji. Iya. Kayaknya percaya gitu ya. Cuman kan taatnya beda. Jadi orang masuk surga itu adalah saat dia percaya kepada Yesus dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus sendiri mau bilang kan, tidak ada jalan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya kan? Jadi artinya orang Kristen itu juga tidak jaminan bahwa dia masuk surga. Ya kan? Kalau dia orang Kristen tapi dia tidak percaya Yesus, ya kan?
Kan karena dia Kristennya bawa dari lahir, karena orang tuanya Kristen gitu ya. Nah, jadi kalau yang ini nih adalah begini kan, perbuatan baik kita itu adalah buahnya. Buah dari kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah kita melakukan perbuatan baik. Makanya Yesus itu perlu lahir sebagai manusia untuk dia kasih teladan kepada kita. Begini loh, jadi manusia, berbuat baik, ya kan, menolong orang, punya rasa kasihan gitu. Tetapi itu tidak menjadi Bukan. alasan untuk masuk surga gitu. Masuk surga itu adalah percaya kepada Yesus. Nah, melakukan perbuatan baik itu adalah buahnya. Jadi sama nih bahwa melakukan ibadah juga buahnya gitu ya. Jadi bukan karena kita masuk surga nih makanya kita beribadah. Kita memberikan perpuluhan supaya kita masuk surga. Itu nggak ada ayatnya yang ngomong itu, ya kan? Tapi karena kita mencintai Tuhan, karena Tuhan sudah baik buat kita, dia sudah berkorban, makanya kita perlu dukung pekerjaan Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu memberikan perpuluhan gitu. Dasarnya begitu, gitu ya. Jadi jangan mau ditakut-takutin bahwa nggak kasih perpuluhan tuh masuk neraka gitu, ya kan? Nggak ada ayatnya tuh ya di apa namanya di Alkitab. Oke, Shalom. Berkaitan dengan meditasi atau carka yang tadi disampaikan, bagaimana pandangan Kristen tentang law attraction? Oke, kalau law attraction itu kan sebenarnya logika ya. Ketika kita menginginkan sesuatu, kita mikir sesuatu mau nggak mau, kegiatan yang kita lakukan itu bakal menuju ke arah sana. Jadi banyak hal yang memang sebenarnya law attraction itu bukan sebuah invisible energy atau apapun sih. Itu menurut saya sih itu lebih ke arah memang cara kita hidup. Misalnya saya kalau mau terjadi sesuatu 5 tahun ya saya harus merencanakan dari hari ini kan apa saja yang harus saya lakukan. Ya. Ya, tapi mungkin yang salah dari law attraction kalau ngegampangin dalam arti oh kita pengen sesuatu cuma dipikirin doang tanpa kita nggak ngapa-ngapain ya itu nggak mungkin terjadi. Oke, jadi tadi Pak Ian sudah bilang tuh ya Bapak Ibu ya bahwa iblis itu adalah pendosa dan dia ini mengelabui gitu ya manusia. Jadi law attraction ini kan sama dengan bukan sama dengan. Jadi diplesetkan oleh iblis itu seperti iman. Kan iman itu apabila engkau punya iman sebesar biji sawi, maka engkau kan bisa memindahkan gunung kan. Jadi apa yang kita percayai itu akan terjadi gitu kan. Tetapi ini dalam konteks adalah kita sejalan sama Tuhan. Jadi kalau kita sejalan sama Tuhan, maka akan Tuhan izinkan itu terjadi dan kita sudah sejalan sama Tuhan. Nanti Bapak Ibu akan bisa memahami ini kalau Bapak Ibu punya anak. Jadi kalau anak kita sudah sejalan sama kita, sebelum dia minta kita akan kasih. Gitu ya. Misalnya begini, anak kita itu kita mau jadikan dia pemusik, kita belum ngomong sama dia. Tapi di kepala kita sudah tahu nih bahwa kita akan mengarahkan anak kita untuk jadi pemusik. Sehingga begitu dia sudah mulai kelihatan tanda-tanda bisa main musik, dia sebelum dia minta keyboard, pasti bapaknya udah beliin duluan keyboardnya. Nah, apalagi kalau misalnya dia sudah mulai tangannya kayak seperti mencet-mencet terus dalam kepalanya dia nih, aku akan punya keyboard mau minta sama papa. Sebelum dia minta udah dikasih gitu loh. Apalagi dalam hati dia percaya, suatu saat aku akan percaya bahwa bapak akan kasih keyboard misalnya gitu ya. Nah, law attraction tuh sama, seperti gitu, mirip lah, bukan sama ya, seperti itu, yaitu gini, kalau kita punya pemikiran-pemikiran positif, maka hal-hal positif yang terjadi, ya kan? Tetapi kan hal positif di sini, senternya adalah manusia. Nah, inilah yang dipakai oleh iblis itu dengan mengatakan bahwa manusia itu sebenarnya punya kekuatan loh. Kekuatannya itu apa? Bahwa dia itu bisa berpikir hal-hal untuk terjadi gitu. Gitu ya Pak Ian ya, itu yang membedakan ya, bahwa law attraction itu senternya manusia, bahwa dikatakan manusia itu punya kuasa, punya energi, yang kalau bisa berpikir hal-hal yang di luar kemampuan manusia, tapi itu bisa terjadi gitu loh. Itulah makanya sebabnya ada seminar-seminar yang mengatakan, ayo gunakan energimu, keluarkan gitu-gitu kan, bikin apa namanya pemikiran-pemikiran yang positif, katakan bahwa aku akan kaya, 10 tahun lagi aku gitu-gitu kan. Tapi kan senternya dia gitu loh. Ya kan? Nah, sementara kalau iman senternya adalah Tuhan. Nah, itu yang membedakan. Jadi kita tidak akan memakai kekuatan manusia karena kita percaya apa yang terjadi sama kita sepanjang kita hidup itu ada campur tangan Tuhan. Gitu. Pak, mengapa Tuhan Yesus dibaptis? Padahal Tuhan Yesus nggak perlu bertobat karena dia nggak berdosa.
Sama tadi nih Pak Ian, ya kan? Mati Teladan, untuk harus teladan. teladan ya Kan harus kan? mati dan lahir baru. Iya betul, makanya itu kasih teladan. Dia yang nggak berdosa aja, dia mau dibaptis, apalagi kita yang berdosa gitu loh, ya kan? Nah itulah makanya Bapak Ibu lihat ya, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sepanjang hidupnya itu adalah dia memberikan teladan buat kita. Oke, Pak, bagaimana membedakan nubuatan dan penglihatan dari Tuhan dan sembarang apa nih SMBRNG? Karena suka bertemu dengan pendoa yang hatam firman, tapi melihat nubuat yang aneh-aneh di diri kita. Itu silakan Pak Simon. Oke, Bapak Ibu gini ya, nubuatan sama penglihatan itu berbeda ya. Artinya begini kan, kalau nubuatan itu yang Tuhan kasih sama kita, bukan sama seseorang untuk disampaikan, ya kan? Ini bicara nubuatan itu adalah bicara waktu di Perjanjian Lama. Tuhan itu memakai para nabi untuk menyampaikan kepada para pemimpin, yaitu hanya kepada raja, bahwa akan ada yang terjadi. Bagaimana bisa tahu bahwa nabinya itu benar atau nubuatannya itu benar? Itu kalau apa yang dikatakannya terjadi. Jadi kalau apa yang dikatakannya tidak terjadi, berarti itu nabi palsu, udah pasti gitu ya. Makanya lihat begini kan, Bapak Ibu tahu bahwa nabi yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan bahwa Israel akan dibuang ke pembuangan Babel selama 70 tahun, itu ada 3 nabi, Yesaya, Yeremia, Yeskiel. Tapi Bapak Ibu tahu bahwa saat pertama kali Tuhan itu ngomong ke Nabi Yesaya, kemudian ke Yeremia, itu 300 tahun. Dan dari Yeremia ke Yeskiel, kira-kira 150 tahun. Jadi total 350 tahun baru terjadi. Jadi kalau misalnya terjadi di zaman itu, misalnya waktu ngomong, bisa jadi Nabi Yesaya akan dibilang itu Nabi sesat gitu, karena nggak terjadi. Cuma kan Yeskiel akhirnya membuktikan bahwa pembuangan Babel itu terjadi, ya kan? Sehingga itu bisa dikatakan menjadi nubuatan dan dia betul Nabi gitu loh. Tetapi kalau ada orang yang berani mengatakan dengan tenggat waktu yang sudah disampaikan, tapi nggak terjadi, kemudian dikarang-karang lagi dibilangnya suruh tunggu, ya kan? Kan dia bilangnya sudah, misalnya gini, nah, misalnya ya apa namanya ya, bahwa akan terjadi peristiwa hujan deras misalnya, gitu ya, karena ini udah lama nggak nih ya, pada saat Valentine tahun 2022. Valentine 2022 kan 14 Februari, kita udah tahu, memang dia nggak sebutin tanggal gitu loh. Tapi dia bilangnya Valentine gitu kan. Tapi begitu udah 15 Februari nggak ada hujan turun, ya berarti kan dia nggak benar nubuatannya. Dan menurut Alkitab, dia bisa dikatakan nabi palsu gitu loh. Jadi jangan nanti 15 Februari orang itu bilang lagi, oh suruh tunggu, ya tunggu sebentar, ya seminggu lagi gitu. Ya nggak akan terjadi kalau udah kayak begitu, ya kan. Nah, sebenarnya kalau penglihatan dari Tuhan itu bisa jadi buat diri sendiri penglihatan, ya belum tentu itu untuk disampaikan. Ya misalnya suatu saat nanti mungkin Tuhan akan suruh dia untuk menolong orang lain, ya atau dia bisa untuk dia mendoakan dulu gitu. Beda sama nubuatan. Kalau nubuatan harus disampaikan, penglihatan belum tentu harus disampaikan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya suka bertemu dengan pendoa yang hatam firman, kemudian melihat nubuat yang aneh-aneh di dalam diri kita, Bapak Ibu tinggal uji aja. Makanya Bapak Ibu harus baca Alkitab juga, supaya jangan mudah disesatkan. Kalau memang sesat pendoanya. Kalau pendoanya betul ya sudah, ya kan? Makanya perlu pengetahuannya di apa namanya levelnya disamakan. Itulah sebabnya ikut Bible study ini supaya pengetahuannya bertambah gitu loh. Jadi bisa diuji. Kan Tuhan juga bilang kan semua perlu diuji gitu loh. Jadi diuji aja, betul nggak gitu. Demikian ya Pak Ian. Ya. Oke, sekarang udah 11:17, mungkin 2 pertanyaan lagi ya, 3 pertanyaan lagi deh ya nih ya, karena 3 pertanyaan udah kita tutup ya, udah terakhir. Maksudnya nubuat aneh kata mereka, tumbuh kita adalah roh ular lah, apakah itu termasuk roh sesat dalam gereja? Oh ini tentang penglihatan Pak, orang yang bisa lihat mungkin di dalamnya ada roh ular atau roh apa harus ditengking-tengking gitu ya. Bisa jadi ya. Udah lah, ini di luar konteks ya Pak Ian ya, kita lewatin aja lah. Tuhan Yesus sering digambarkan berambut panjang. Sebenarnya dalam Yahudi atau di Israel sendiri, apakah laki-laki diperbolehkan berambut panjang? Berarti yang bertanya ini belum pernah ke Israel kayaknya ya.
enggak, di Israel rambutnya pendek sih. Cuman untuk nabi tertentu kayaknya ada ayatnya yang nggak boleh motong janggut sama Iya ini. betul, makanya saya bilang kan nggak pernah ke Israel nih ya kan. Karena kalau tadi Israel rabai-rabainya itu kan rambutnya panjang-panjang nggak boleh dipotong. Iya, Sampai beda. janggutnya juga kan nggak boleh kan, Kenapa nggak boleh kenapa kena nggak boleh kan. dipotong ya? Memang memang ada itunya. Karena mereka kan tidak dianggap memisahkan diri dari dunia Hmm. gitu. Jadi ya mereka ya berdoa gitu, ya kan seperti di apa di Qumran, ya kan berdoa. Jadi mereka memisahkan dari dunia ya tidak mengenal peralatan-peralatan dunia. Gitu ya. Kalau lihat orang-orang Israel rabe-rabenya itu rambutnya panjang dan janggutnya juga panjang-panjang dan mereka nggak akan potong tuh. Gitu ya. Kalau ditanya nih ya, Yesus digambarkan berambut panjang. Oke, Bapak Ibu pernah nggak dengar orang non-believer kasih kesaksian bahwa dia didatangi sosok pribadi yang kemudian akhirnya dia tahu bahwa itu Yesus. Bagaimana dia tahunya? Karena sosok yang datangin dia dalam mimpi itu rambutnya panjang dan warnanya keemasan. Gitu. Jadi dia tahunya setelah dia melihat gambar di rumahnya orang Kristen, dia bilang ini nih yang datangin mimpi saya nih gitu loh. Ya kan sama kan? Bagaimana kita tahu surga atau neraka itu ada? Tuhan izinkan beberapa orang saat orang itu koma, ya kan, atau dia mati suri, Tuhan izinkan dia itu melihat surga dan neraka. Jadi pada saat nanti dia hidup kembali, dia bawa misi Tuhan untuk mengatakan kepada manusia surga dan neraka itu ada real gitu loh. Gitu. Nah, itulah yang apa namanya yang terjadi sehingga kita akhirnya tahu bahwa surga dan neraka itu bukan fiksi karena Tuhan itu juga memberikan bukti gitu loh, ya kan kepada orang-orang dan itu beberapa orang yang koma itu benang merahnya sama, ya kan dari emas lantainya Tuhan Yesus itu nggak bisa dilihat penuh kemuliaan terang silau gitu kan sama semua tuh mereka ngomongnya padahal mereka nggak janjian dan mereka berada di belahan dunia yang beda-beda gitu loh dan mereka ngomong juga di zaman yang berbeda-beda. Ya kan? Nah dari sanalah kita lihat bahwa baiknya Tuhan tuh buat kita gitu loh bahwa ini bukan fiksi ini tuh betul gitu ya. Apakah Mungkin jika benang merah Pak. Jadi kalau saya lihat di luar agama teisme, yang panteisme, agama-agama yang nyembah roh dan lain-lain, mereka juga punya benang merah, patronnya sama. Karena bosnya sama kayaknya Pak. Jadi ritual-ritualnya mirip, cuman mereka dibungkus dalam agama-agama dengan prinsip-prinsip yang seolah-olah berbeda, ujungnya kasih. Tapi ya itu mereka punya benang merah yang mirip-mirip. Jadi misalnya ritual di Konghucu di Hindu dan di agama yang sound healing itu mirip banget. Dan waktu saya pelajari kok ini semuanya mirip ya. Ritual-ritualnya mirip, cuman bedanya beda bahasa aja. Tapi prosedur apa tuh istilahnya? Inisiasinya sama, prosedur inisiasi. ya betul. Oke. Dan juga sekarang semua ateis bilang yang saintis tertinggi itu dia bilang bahwa mereka tidak bisa menjelaskan penciptaan. Jadi mereka solusinya cuma bilang ada alien yang datang ke dunia ini untuk menciptain semua manusia yang ada. Nah jadi kan bener-bener kita sebagai manusia tuh pilihannya cuma tinggal percaya Tuhan. Tinggal itu pilihannya, udah nggak ada pilihan lain. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Terakhir nih ya. Apakah jika Kristen mendoakan keluarga berbeda agama, baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal, doanya tidak akan terkabul, Pak? Kalau doa kan kita doa ke yang masih hidup. Kalau doa untuk orang yang masih hidup, itu Tuhan pasti kabulkan doanya sih. Tergantung isi doa kita, apakah sesuai kehendak Bapa apa enggak. Iya, betul ya. Tergantung iman kita kan ya. Oke. Ini terakhir nih ya, ini ada nih di chat nih, Ibu ini Yuniarti kan, karena kebetulan ikut Komsel gitu ya. Jadi waktu di Komsel semalam itu pertanyaannya, Yesus itu kan puasa 40 hari 40 malam. Karena di perjanjian baru dikatakan puasa. Sedangkan Musa itu kan tidak makan, tidak minum. Ya kan? Tetapi kan ini kembali lagi hanya istilah, bahwa di perjanjian baru istilahnya disebutkannya puasa. Di perjanjian lama belum dikenal istilah puasa. Mereka tidak makan dan tidak minum. Jadi kalau mau ditanya nih, sebenarnya seperti apa? Kalau secara manusia niat mau puasa 40 hari 40 malam, nggak makan, nggak minum, ya nggak bisa. Nggak kuat. Gitu ya. Jadi ini udah jelas ya Yuniarti ya, bahwa kalau secara sains nih, tidak akan bisa manusia itu tidak makan, tidak minum.
Kalau tidak makan bisa kuat, tapi tidak minum tuh nggak akan kuat gitu. Jadi kalau bicara tidak makan tidak minum, kalau itu diistilahkan mau menjadi puasa, Musa sebagai manusia dia lakukan, tetapi dia lakukannya dia mampu karena dia beserta dengan Tuhan. Gitu. Jadi kekuatan dari Tuhan lah yang memampukan dia sehingga dia bisa. Gitu. Nah, Yesus sendiri tidak makan tidak minum disebutnya berpuasa di Perjanjian Baru. Oke, gitu ya. Jadi ini bicara ke ke topik yang sama, cuma dalam bahasa yang berbeda. Gitu ya, Yuniarti ya. Oke. Demikian.